Berlatih denganku. Kulit kepala saya terasa geli. Saya memegang bahunya dan perlahan menjauhkannya dari pelukan saya, sambil berkata, bagaimana kamu bisa berlatih dengan saya? Saya bukan dari istana Yin Yang, jadi saya sama sekali tidak tahu cara berlatih kultivasi ganda. Dia tertawa terbahak-bahak, apa yang kau pikirkan? Apa aku pernah bilang akan berlatih kultivasi ganda denganmu? Kau hanya bermimpi. Aku hanya ingin berlatih ilmu pedang denganmu, menembus batasku lebih cepat, dan menutup jarak antara kau dan Xiaoyan. Tidak apa-apa, ini bukan kultivasi ganda, kataku sambil mengelus dadaku. Kamu kelihatan takut. Dia memiringkan kepalanya dan menatapku, menyeringai licik, Tuan Bu, Anda telah berubah. Dulu Anda menerima segalanya tanpa ragu. Aku bisa memahami semuanya sekarang. Gua ini duniaku sendiri, dan orang luar tidak boleh menjelajahinya. Aku menyingsingkan lengan bajuku, tersenyum kecantikanku, jangan pergi malam ini, oke? Pipi Tante Yao memerah aku tidak berniat pergi. Saya langsung mundur dan tidak tahan sama sekali. Pada saat ini, aura yang kuat muncul di luar gua, disertai suara merdu, adik, apakah kau di dalam gua? Aku akan membawakanmu beberapa pil penyembuh jantung. Ini Lin Muzhao. Untuk mencegah dia salah paham, aku segera membuka pintu batu itu. Jadi, suster muda Tante juga ada di sini. Lin Muzhao melangkah masuk ke dalam gua, memancarkan pesona seorang wanita suci. Ia tersenyum dan berkata, adik muda, apakah suster senior mengganggumu? Tidak, kakak senior, jangan terlalu banyak berpikir. Aku menjelaskan dengan tergesa-gesa dan menutup pintu batu gua bersamaan, karena aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seperti yang diduga, sikap keras kepala Tante Yao mulai terasa. Ia memeluk erat lengan kiriku, bahkan menempelkan payudaranya yang indah. Matanya yang indah dipenuhi permusuhan saat ia berkata, Santo senior, sepertinya kau tidak seharusnya terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadi Bu Yixuan, kan istana Santo punya aturan. Santo tidak boleh mengembangkan perasaan romantis dengan murid manapun. Lin Muzhao memandang sekeliling dengan mata indahnya yang penuh pesona. Ia perlahan melangkah maju, meraih tangan kananku, dan memasukkan botol giok berisi pil Yangxin ke tanganku. Ia berkata, aku hanya memberikan pil Yangxin kepada adik juniorku. Apa yang kau pikirkan, adik junior? Jelas saja, Tante Yao kehilangan momentum. Lin Muzhao tersenyum anggun dan menambahkan, adik perempuan, kultivasimu belum banyak berkembang, tapi kau malah datang ke gua murid istana suci. Ini membawa pengaruh buruk. Lagi pula, kau salah satu dari 10 wanita tercantik di daftar kecantikan alam atas. Kau akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Saya tidak takut. Tante Yao masih memegang tanganku, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan berkata, Xiaoyan adalah adikku yang baik. Aku hanya melindungi tunangannya. Aku berhak melakukannya. Lin Muzhao terkekeh, adik perempuan, apakah kamu yakin tidak mencuri dari dalam? Tentu saja tidak. Puncak Tante Yao menjulang, tubuhnya ramping dan anggun, dan dia luar biasa cantik. Separuh tubuhnya menempel di tubuhku, tetapi dia merasa ada yang disembunyikan, dan dia berkata, kakak senior, kau pasti salah paham. Entah itu kesalahan atau bukan, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Lin Muzhao menghampiriku, dengan lembut menusuk dadaku dengan jari gioknya, menatapku dalam-dalam dengan mata indahnya, dan berkata dengan senyum penuh arti, adik junior, jika kau benar-benar ingin memiliki teman dekat selain adik junior Qin Yin, kau bisa mempertimbangkan adik senior. Kau juga harus tahu bahwa dalam daftar wanita cantik di alam atas, adik senior lebih tinggi peringkatnya daripada adik junior Tante. Tante Yao menghentakkan kakinya karena marah. Lin Muzhao tetap tenang, rona merah langka menghiasi wajahnya, bak peri yang sedang jatuh cinta. Momen ini seindah lukisan, dan aku tak kuasa menahan diri untuk memikirkannya. Pikiranku sangat terkejut. Aku buru-buru menggelengkan kepala, menenangkan diri, dan berkata, kakak senior, sudah waktunya, dan kau masih saja membuat masalah. Sambil berbicara, ia menarik tangannya dari sela-sela payudara Tante Yao, menopang bahunya, dan berkata, Yao, berhentilah membuat masalah. Kita semua adalah kultivator dan harus fokus mencari jalan surga. Aku tidak ingin seperti Zhang Xiuping, dengan kehidupan pribadi yang berantakan. Saya khawatir ini sudah cukup berantakan. Lin Muzhao terkekeh dan berkata, baiklah, kakak senior, kembalilah berlatih. Kamu juga harus berlatih dengan baik dan jangan manja pada wanita. Jangan khawatir, kakak senior. Baiklah, aku pergi. Lin Muzhao berjalan keluar dari gua dengan anggun. Lalu aku memelototi Tante Yao dan berkata, kenapa kau baru saja mengganggunya? Kakak senior Muzhao sangat baik padaku. Sejak aku datang ke alam atas, dialah yang paling baik memperlakukanku. Aku khawatir kamu mungkin jatuh cinta pada orang lain. Ia memegang pedang panjang di satu tangan dan dengan lembut menyentuh liontin giok di samping kakinya dengan tangan lainnya, sambil berkata, tapi kita sudah sepakat bahwa aku akan berlatih denganmu di masa depan. Aku akan berlatih di alam dewa.
Jika ada yang tidak ku mengerti tentang ilmu pedang, aku bisa bertanya langsung padamu. Oh, saya sedikit terkejut apakah kamu tidak berlatih dengan Paman Lu Yuan. Guru mengajarkan begitu banyak hal sendirian. Bagaimana mungkin satu orang bisa mengajar dengan begitu baik? Tan Tai Yao mengangkat dadanya yang tinggi dan lurus, lalu berkata dengan percaya diri. Aku memikirkannya dan setuju, jadi aku berkata, bagaimana kalau begini aku akan meminta guru memberimu kesempatan untuk memasuki makam pedang untuk berkultivasi. Mulai sekarang, kau hanya perlu mempertahankan kecepatan kultivasi yang sama denganku. Tak lama lagi kau akan mencapai kesuksesan besar. Benarkah wajah cantiknya penuh dengan kegembiraan? Nyata, hebat, Tan Tai Yao sangat gembira. Ia membuka tangannya dan memelukku. Tiba-tiba, dua benjolan lunak menekanku, membuatku tak sanggup menahannya sejenak. Ayao, kok kamu sudah dewasa lagi? Aku masih dalam masa pertumbuhan. Setelah mengatakan ini, wajah cantiknya tiba-tiba memerah, dan dia mundur beberapa langkah. Dia menatapku dengan sopan dan berkata, ya aku hanya membantu Xiaoyan mengawasimu. Aku tidak mencuri darimu. Aku mengangguk ya, aku tahu, aku akan mengawasimu. Matanya yang indah tampak kosong mengawasi aku tentang apa. Saya akan mengawasi Anda agar Anda tidak menggelapkan uang. Setelah mengirimkan pesan telepati kepada gurunya, Sang Guanzi mengeluarkan dekret kekaisaran yang mengizinkan Tan Tai Yao memasuki penjara makam pedang untuk berlatih. Nyatanya, Tan Tai Yao berprestasi luar biasa dalam kompetisi akademi, dan bahkan di halaman dalam, ia merupakan pendekar pedang kelas 1. Mungkin dalam waktu dekat ia akan memenuhi syarat untuk menjadi murid perempuan utama Akademi Wentian, jadi pengampunan ini terasa sangat wajar. Siang harinya, Tan Tai Yao tinggal di dunia Shen Ye dan berlatih 10 kali lebih cepat. Malam harinya, ia mengikuti saya ke penjara Jianzhong. Di dalam makam pedang, aku berniat melindunginya, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Tan Tai Yao mengejutkanku. Dia berada di tahap akhir Tailing dan tingkat menengah Jian Xin Tongming, yang cukup untuk menyapu lantai pertama dan kedua makam pedang. Jalan pedang itu mendalam dan rumit. Ingatlah untuk tidak terburu-buru meraih kesuksesan. Aku berkata pelan, pertama, tantang Roh Yin di lantai pertama. Kalahkan mereka semua 3 kali sebelum memasuki lantai 2. Ingat, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau tidak boleh memasuki lantai 3, kalau tidak, kau akan berada dalam bahaya besar. Aku tahu, bagaimana denganmu? Dia menatapku dengan mata berbinar-binar, dan dia tampak sangat cantik dalam balutan gaun putih. Aku harus menantang lantai 6. Dia membuka bibirnya sedikit, matanya yang indah dipenuhi harapan, dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah, ayo, aku akan menjemputmu dalam perjalanan pulang besok pagi. Bagus. Aku langsung masuk ke kedalaman penjara makam pedang. Saat itu, Jian Xin merasakan sedikit resonansi. Itu adalah penguasa bulan ilahi. Ia tersegel di lantai 9 makam pedang. Semakin dalam aku masuk ke makam pedang, semakin kuat resonansinya. Ketika aku sampai di pintu masuk lantai 6 penjara makam pedang, Jian Xin dari segala hal sudah jelas merasakan keberadaan penguasa bulan ilahi. Bagaimanapun, itu adalah senjata suci, dan auranya tidak dapat disembunyikan oleh prasasti penyegel. Di lantai 6, angin dingin menerpa wajahku, dan seberkas cahaya bulan menyinari tanah tandus, membuatnya pucat. Lantai 6 terasa sangat luas. Mayat para pendekar pedang kuno bergelimpangan di tanah, dengan pedang-pedang mereka berjajar rapi. Beberapa berkarat, sementara yang lain masih bersinar dingin. Semburan niat pedang yang dipenuhi niat menghabisi mengalir di ruang hampa. Disinilah kakak senior Mu Zhao berlatih, dan akhirnya aku tiba di sini hari ini. Ada ratusan hantu pembudidaya pedang di seluruh lantai 6. Kebanyakan dari mereka berada di level semi-santo, dan tingkat ilmu pedang mereka berada di tahap tengah keadaan kesatuan hati pedang. Dapat dikatakan bahwa hantu-hantu ini memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi generasi santo pedang ketika mereka masih hidup, tetapi mereka meninggal lebih awal. Jika aku bisa mengalahkan semua monster ini, pengetahuan dan pemahamanku tentang pedang pasti akan memasuki ranah yang sama sekali baru. Akan tetapi, meski sekian lama, Lin Mu Zhao masih belum bisa mengalahkan semua monster ini, dan dia terluka setiap saat, yang menunjukkan betapa berbahayanya level ke-6. Satu demi satu, sosok-sosok hantu melayang keluar dari tubuh-tubuh pedang dan mayat-mayat, berkumpul menjadi sosok-sosok yang luar biasa besar. Beberapa sangat muda, sementara yang lain sangat tua. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang penuh permusuhan dan niat menghabisi. Untungnya, kelompok makhluk jahat ini ditekan di makam pedang, jika tidak, jika mereka dilepaskan, pasti akan terjadi kekacauan di dunia. Mereka menatapku dengan dingin, penuh penghinaan dan penghinaan di mata mereka, lalu menertawaiku dengan keras. Aku penasaran siapa orangnya, ternyata dia anak nakal. Murid Istana Suci saja berani menantang lantai 6.
Kau bahkan bukan ketua. Apa hakmu untuk melawan para pahlawan di lantai 6 makam pedang menurutku? Kau mencari mati. Kalau dipikir-pikir, selain dua gadis suci yang sudah mencapai tingkat ke-6, orang ini adalah yang ketiga di generasi muda. Dia pasti punya beberapa keahlian. Semuanya, berhenti berdebat. Aku, Dewa Pedang Mobei, akan menjadi orang pertama yang menantang si kecil sombong ini dan memberitahunya bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Tepat saat para hantu berdebat, sebuah kekuatan pedang yang dahsyat menghantam, disertai suara dingin, seolah-olah berasal dari seorang pendekar pedang yang baru saja keluar dari neraka semuanya, minggir. Aku, Master Pedang Li Sudu, akan menghabisi orang ini. Semua roh jahat mundur dengan rendah hati. Orang yang dapat meyakinkan kelompok monster ini pasti luar biasa. Aku mendongak dan melihat seorang pemuda berjubah elegan berjalan ke arahku, memegang pedang panjang. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi pedang, dan matanya penuh semangat juang yang arogan. Ia bertanya, siapa namamu? Bu Yixuan. Setelah bertarung denganku dan mengalahkan master pedangku, Li Sudu, kau tentu akan mampu menyapu bersih semua pahlawan hantu pengguna pedang di seluruh ruang tingkat ke-6. Pahlawan hantu Kendo. Saya suka gelar ini. Memang, hantu-hantu yang terkurung di makam pedang ini semuanya adalah pendekar pedang yang berbakat. Banyak dari mereka yang mendominasi dan arogan sepanjang hidup mereka, dan tak seorang pun akan tunduk kepada mereka. Kini setelah mereka menjadi hantu, wajar saja jika mereka pantas menyandang gelar pahlawan hantu. Gelar pahlawan di antara para hantu, yang tidak konvensional, arogan, dan haus darah, memang tepat untuk kelompok orang ini. Aku menatap Li Sudu dan bertanya, Tuan Jian, apakah Anda pendekar pedang terkuat di lantai 6? Itu benar. Li Sudu tersenyum, seluruh tubuhnya tampak menyeramkan. Ia berkata, dalam beberapa dekade terakhir, aku hanya dikalahkan oleh dua orang di antara generasi muda kultivator pedang. Satu adalah Li Qinyin, Santo Angin Surgawi, dan yang lainnya adalah Lin Muzhao, Santo Rusa Putih yang baru saja mengalahkanku. Sedangkan kau, aku khawatir kau tidak cukup memenuhi syarat untuk menantangku saat ini. Belum tentu. Aku perlahan menarik pedang tulang abadi, dan niat pedang di tubuhku membumbung tinggi ke angkasa, dan tiba-tiba sebuah pilar pedang terentang, yang langsung mengejutkan semua hantu. Kau telah mencapai kesatuan pedang dan hati di usia yang begitu muda. Wow, generasi pendekar pedang di Akademi Bailu ini sungguh mengesankan. Mereka bahkan memiliki dua master di alam kesatuan hati pedang pada saat yang bersamaan. Dan anak ini mentalitas pedang yang dipancarkannya begitu kuat, bahkan sedikit lebih kuat daripada Lin Muzhao. Sayangnya, tingkat kekuatannya terlalu rendah, hanya tahap tengah alam Yuanling, sementara Tuan Muda Jian Li Sudu berada di tahap tengah alam semi-Sein semasa hidupnya, satu tingkat lebih tinggi darinya. Aku bertaruh 1000 teguk saripati cahaya bulan bahwa Bu Yixuan akan dikalahkan dalam 10 jurus. Aku bertaruh 10.000 suapan esensi cahaya bulan bahwa dia akan dikalahkan dalam 3 gerakan. Sementara roh-roh jahat berteriak, aku langsung bertindak. Dengan ujung pedang tulang abadi, seberkas niat pedang putih membentang melintasi kehampaan dan menusuk langsung ke jantung master pedang Li Sudu. Tetapi tepat ketika pedang itu hendak berhasil, senyum muncul di bibir Li Sudu. Energi pedang itu langsung tertelan, bagaikan memasuki aliran deras. Li Sudu diselimuti oleh aliran energi pedang yang deras, seolah-olah ia tenggelam dalam arus yang deras. Ia menghunjamkan pedangnya ke depan, membawa serta gelombang air yang dahsyat. Ia berteriak, Changlang, temukan jalannya. Ini adalah teknik pedang berdasarkan aturan air, sangat kuat. Pedang tulang abadi menusuk lurus ke depan, membentuk dinding pedang, tetapi hantaman gelombang air ini langsung memisahkannya. Dengan momentumnya yang dahsyat, pedang itu terbelah menjadi dua niat pedang, yang menusuk dadaku bagai kilat. Sungguh aturan pedang yang rumit. Hatiku membeku, dan baru saat itulah aku mulai mengerahkan segenap tenagaku. Li Sudu ini disebut master pedang bukan tanpa alasan. Keahlian pedangnya mungkin tidak kalah dengan beberapa orang suci, dan ia tak akan jauh dari seorang suci pedang. Lagi pula, meskipun alamnya tidak akan membaik setelah ia menjadi roh yin, keahlian pedangnya masih terakumulasi selama bertahun-tahun, dan akumulasi ini sangat mengerikan. Hancurkan untukku. Pedang tulang abadi menerjang, dan suara keruntuhan ruang terus berlanjut, menyebabkan area keruntuhan ruang yang luas di depan, menghalangi penyebaran niat pedang air yang terus berlanjut. Pada saat yang sama, tubuh itu melayang ke udara, dan dengan cepat melontarkan 3 pedang. Niat pedang itu meledak langsung di udara, membentuk dampak lompatan ruang, dan langsung menuju titik vital Tuan Muda Jian. Ini benar-benar layak untuk dilihat, hahaha. Tuan Muda Jian tertawa terbahak-bahak, mengayunkan pedangnya. Ia tampak sangat anggun, dan aliran air membentuk gelombang yang bergelombang di sekelilingnya. Ia berteriak, air mengalir tanpa terlihat. Aturan spasial dalam gelombang air sangat tidak teratur, dan bahkan dapat memblokir sebagian kekuatan lompatan ruang,
sehingga puluhan energi pedang menyerbu deras seperti setetes air di lautan, tidak mampu menembus dan mencapai lompatan. Aturan spasial telah dihancurkan sebelumnya, dan misteri lompatan ruang ini tentu saja tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mengarahkan pedang, aku langsung mengaktifkan lompatan luar angkasa ketiga. 5 energi pedang melesat keluar dari aliran air dan langsung mencapai bagian depan wajah Master Jian, penuh dengan niat menghabisi. Sangat cepat, dia meraung pelan, dan serangkaian pusaran air muncul di depan wajahnya. Itu semacam kemampuan bertahan dengan pedang. Semua aturan ruang di sekitar pusaran air mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan lompatan ruangku langsung hancur. Lompatan yang bisa dilakukan di ruang pesawat tidak mungkin dilakukan di ruang pusaran air. Tuan Muda Jian tidak hanya menguasai aturan air ilmu pedang, tetapi juga aturan ruang. Si kecil, kau membuatku serius. Di tengah suara jeritan itu, Tuan Muda Jian mengayunkan pedangnya, membawa dua semburan energi suci yang terpisah. Tak hanya tekanan energi suci, tetapi juga dua roh pedang yang kuat menyelimuti pedang itu. Pria mengerikan ini ternyata telah membentuk dua roh pedang. Pantas saja dia bisa menjadi Raja Lantai 6 Makam Pedang dan begitu sombong. Dengan teriakan nyaring, jiwa suci berwarna-warni itu melesat keluar dari atas kepalanya. Pada saat yang sama, teknik pedang Santo Pedang Abad Pertengahan Bei Chen Feng melesat di udara dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya yang menyelimuti pedang tulang abadi, membentuk bayangan jiwa pedang legendaris itu. Apa? Bayangan jiwa pedang? Tuan Muda Jian sangat terkejut. Lonceng pedang segala sesuatu. Dalam posisi bertahan melawan posisi menyerang, bayangan jiwa pedang dan roh pedang terus bertabrakan, energi suci dan energi vital saling bertabrakan, dan seluruh ruang 6 lapis itu bergejolak. Hantu-hantu yang tersisa hampir tak mampu menahan dampak pertempuran ini dan mundur satu demi satu. Perang. Keduanya terperangkap dalam hiruk-pikuk pertarungan dan bertukar lusinan gerakan dalam sekejap. Namun, dalam pertarungan gila ini, kondisiku semakin memburuk. Kulitku pecah-pecah dan berdarah, dan hati serta jiwa pedangku juga terasa perih dan terbakar. Itulah sensasi aura jalan suci dan tekanan dari dua roh pedang. Alam Li Sudu jauh lebih tinggi daripadaku, dan keberadaan tekanan jalan suci tak bisa diabaikan. Satu atau dua gerakan tidak masalah, tetapi semakin lama konfrontasi berlangsung, semakin besar kerusakan yang disebabkan oleh perbedaan alam. Akan tetapi, sekalipun kita kalah, kita akan mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini. Bertarung sekali dengan orang kuat jauh lebih baik daripada bertarung 100 kali dengan orang lemah. Terlebih lagi, kondisi mental Tuan Muda Jian dalam ilmu pedang lebih tinggi. Beliau telah mencapai tahap tengah penyatuan pedang dan hati yang hampir sempurna, sementara saya baru saja memasuki tahap tengah. Saya masih perlu banyak belajar dalam hal pengetahuan ilmu pedang dan pemahaman aturannya. Akibatnya, setelah 100 jurus, saya bahkan kalah dalam jurus ilmu pedang, dan jurus pedang saya mulai tidak teratur. Mulut harimau itu berdarah dan lukanya semakin serius. Tapi aku tidak pernah menggunakan Time Scale Slash, yang merupakan kekuatan asimetris. Bahkan jika aku menggunakan jurus ini untuk mengalahkan Tuan Muda Jian, itu tidak akan membantu kemampuan pedangku. Sebaliknya, melawannya dengan ilmu pedang konvensional sudah cukup untuk mengasah kemampuanku dan sangat bermanfaat. Setelah hampir 300 gerakan, dia mundur dengan cepat. Saya kalah. Li Sudu tidak mengejarnya, melainkan diam-diam menarik pedangnya dan berkata sambil tersenyum, kau sungguh terkejut bisa menahan 300 seranganku di alam Yuanling. Bu Yixuan, bakat dan pemahamanmu tidak kalah dengan gadis suci manapun. Terima kasih, saya akan menantang Anda lagi. Anda dipersilakan datang kapan saja. Aku mundur ke lantai 5 dan memasuki dunia Senye untuk mulai menyembuhkan luka-lukaku, menyimpulkan, dan mengubah jurus pedang Tuan Muda Jian. Hanya dengan mengenali diriku sendiri dan musuhku, aku dapat memenangkan setiap pertempuran. Hanya dengan sepenuhnya memahami dan menghayati teknik pedang Canghai Tuan Muda Jian, aku dapat menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran melawannya. Tentu saja, Li Sudu juga akan memahami pedang segala hal dan 9 pedang tak tertandingi milikku. Hubungan di antara kami saling menguntungkan. Menjelang fajar, dia berjalan keluar dari dunia Senye dan memasuki lantai ke-6 lagi untuk menantang Tuan Muda Jian. Kali ini ia bertahan sedikit lebih lama, dan butuh 350 gerakan penuh sebelum ia dikalahkan. Ia masih dalam kondisi menyedihkan, dengan luka di sekujur tubuhnya. Ia harus berganti pakaian bagus. Untungnya, Istana Suci kaya dan telah menyiapkan ratusan set pakaian yang sesuai untuk setiap murid, sehingga hal itu tidak akan memengaruhi latihan dan pertarungannya. Bersandar pada pedang panjang, aku meninggalkan lantai 6 selangkah demi selangkah. Aku menghitung dan menemukan setidaknya ada ratusan luka pedang di tubuhku, tetapi setiap luka dikendalikan hingga batasnya. Menghindari kerusakan maksimum dalam pertempuran adalah keterampilan yang harus dipelajari setiap kultivator. Jika aku tidak memiliki keterampilan ini, aku mungkin sudah mati dalam pertempuran berdarah. Ketika kami sampai di lantai pertama,
Tantai Yao sudah setengah jalan. Seperti dugaanku, kultivasinya cukup untuk menyapu seluruh lantai, tetapi bertarung satu persatu terlalu melelahkan. Keringatnya sudah mengucur deras, dengan 2 bekas luka di bahu dan pantatnya, tetapi tampaknya hanya luka ringan. Namun, ketika melihatku, Tantai Yao terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk memegang lenganku, sedikit mengernyit dan bertanya, bagaimana bisa jadi seperti ini? Itu Roh Yin di lantai 6. Saya tersenyum dan berkata, cukup bagus kalau bisa keluar hidup-hidup. Dia berkata dengan sangat sedih, sampai kapan kau bisa bertahan seperti ini? Kau berusaha terlalu keras, dan apakah orang yang mengalahkanmu di lantai 6 benar-benar sekuat itu? Hampir sama, itu bisa menyapu bersih sebagian besar murid Saint Palace. Begitu aku keluar dari makam pedang, sinar matahari menyinari tubuhku, dan luka-lukaku perlahan sembuh. Aku merasakan sedikit gatal dan hangat. Sambil mencabut rebung spiritual itu, aku berkata, setelah kembali ke gua, aku harus menerobos. Apakah sudah waktunya? Yah, fondasi yang terkumpul di tahap tengah alam Yuanling sudah cukup untuk membuat terobosan sempurna. Itu bagus. Kami kembali ke gua dan memasuki dunia Senye bersama Tantai Yao. Namun, Xiaoxing dan Nusan, penduduk asli dunia Senye, sedang berlatih retret dan sama sekali tidak peduli dengan kami. Ia duduk bersila dan memulihkan diri selama 3 hari, kekuatan fisiknya pulih ke puncaknya. Kemudian, ia mengambil 2 tetes cairan roh binatang buas tingkat 6 dan mulai memurnikannya untuk menembus alam. Energi yang terkandung dalam cairan spiritual itu melonjak ke seluruh tubuh bagaikan letusan gunung berapi. Butuh waktu hampir 1 jam untuk memurnikannya sepenuhnya dengan menggunakan energi vital secara paksa. Kemudian, ia mulai menggunakan energi vital yang melimpah itu untuk menghantam penghalang di kedalaman tubuhnya. Di bawah hantaman berulang kali, lautan Qi bergetar sedikit dan seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Namun, setelah lebih dari 30 kali hantaman, penghalang itu akhirnya mengendur. Ledakan. Di dalam tubuh, energi vital menyapu seluruh tubuh bagai air deras, dan alamnya telah menerobos ke tahap akhir alam Yuanling. Laut Qi meluas hampir 2 kali lipat luasnya, dan berputar megah di Lingsu, sekuat matahari di puncaknya. Aura Lingsu juga menjadi hampir 2 kali lipat lebih kuat, dan kekuatan keseluruhannya meningkat pesat. Pada saat ini, suatu kekuatan tiba-tiba bangkit dari lubuk tubuh, dan meledak dengan dentuman keras. Dari mimbar roh, leher hingga telapak kaki, urat nadi yang berapi-api mulai menyala, dan aura jalan suci masih terasa. Sepertinya ini adalah urat nadi yang muncul seiring dengan terobosan alam dan terbuka. Sungguh dahsyat. Nusan berjalan keluar dari gua, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan seseorang di alam Yuanling akhir benar-benar membuka pembuluh darah suci. Apakah ini urat suci? Aku merasakan kekuatan meridian ini di dalam tubuhku. Mungkinkah ini vena suci yang legendaris? Apakah ini pertanda persiapan untuk menyalakan api reruntuhan suci? Jika ya, itu berarti selama aku tidak mati dalam pertempuran, aku memiliki peluang besar untuk menjadi orang suci. Saya sangat gembira, sungguh keuntungan yang tak terduga. Gadis gunung itu sedikit mengernyit dan menatapku dengan aneh. Aneh sekali. Biasanya orang lain harus memasuki alam semi-santo sebelum bisa mengaktifkan dan membuka urat suci mereka, tapi kau bisa membuka urat sucimu di alam Yuanling saja. Sejahat apa kau, nak? Apakah jarang untuk membuka urat suci di alam Yuanling? Itu benar. Nusan duduk di dahan pohon besar yang lentur, tubuhnya terentang, jubah putihnya berkibar-kibar. Ia berkata, sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya ketika tubuh seseorang merasakan potensi kesucian, barulah sebuah vena suci akan terbuka. Dan kau baru saja membuka vena suci pertamamu. Ini membuktikan bahwa kultivasi dan tubuhmu sungguh luar biasa. Merasakan kekuatan Dao suci di alam Yuanling akhir sungguh kejahatan yang mengerikan. Seharusnya tidak jadi masalah besar untuk membukanya terlebih dahulu, kataku enteng. Nusan terkekeh, kau tidak tahu bagaimana cara mensyukuri berkahmu. Mampu membuka vena sucimu lebih awal adalah kesempatan yang luar biasa. Ini tidak hanya akan memungkinkanmu untuk melihat sekilas misteri jalan suci saat berada di alam Yuanling, tetapi juga akan memperkuat tubuh fisik dan fondasimu lebih awal, memungkinkanmu untuk membuka lebih banyak vena suci setelah memasuki alam semi suci. Ini adalah berkah yang hanya bisa diimpikan orang lain tetapi tidak bisa diraih. Sangat kuat. Aku juga sedikit bersemangat. Aku mengepalkan tanganku dan memobilisasi urat suci pertama di tubuhku. Sekarang, urat suci itu bisa digunakan bersama urat spiritual, yang secara langsung meningkatkan vitalitas yang bisa kumobilisasi sebesar 30%. Ini juga berarti kekuatan seranganku bisa ditingkatkan sebesar 30%. Ini agak menakutkan. Pantas saja Nusan begitu serius. Dia mendarat dengan anggun, menepuk pundakku, lalu berkata dengan senyum penuh arti, wah, berlatihlah yang giat. Perjalananmu masih panjang. Aku duduk bersila lagi, mengumpulkan kekuatan untuk mengonsolidasikan kekuatan urat suci ini. Bersamaan dengan itu,
Aku memejamkan mata dan berkata, Suster Nusan, maukah kau duduk dan berbicara? Ah, Nusan tertegun sejenak, lalu berlutut di rumput di sampingku dan berkata, apakah kamu ingin bertanya tentang tanah terlarang? Yah, seharusnya kau dengar apa yang guru dan aku katakan. Ternyata upacara besar bangsa-bangsa diadakan untuk menghadapi para jenius dari tanah terlarang. Apa sebenarnya tanah terlarang itu? Kau berasal dari tanah terlarang, jadi seharusnya kau tahu lebih banyak tentangnya daripada kami semua. Itu aku tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, aku meninggalkan tanah terlarang di zaman kuno, dan sudah 10.000 tahun berlalu sejak saat itu. Tanah terlarang saat itu tentu saja sangat berbeda dengan sekarang. Singkatnya, kau perlu ingat satu hal, tanah terlarang berbeda dari tanah pengasingan. Itu bukan sekelompok penjahat yang tak termaafkan dan kejam. Bahkan jika kau bertemu seseorang dari tanah terlarang di masa depan, jangan bunuh mereka semua. Bisakah kau berjanji padaku? Baiklah, aku janji. Aku bisa melihat beberapa petunjuk dari Nusan. Meskipun Nusan nakal dan sombong, dia baik hati dan tidak pernah menyerang orang yang tidak bersalah. Kultivator sekuat itu tidak bisa dianggap ibel. Larut malam, aku membawa Tante Yao ke makam pedang lagi, meninggalkannya di lantai pertama, dan aku pergi ke lantai 6 sendirian. Angin suram lapisan ke-6 bertiup, membawa suara sendu dan sunyi. Cahaya bulan pucat memenuhi udara, menyinari tubuh para hantu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan panik menyerap esensi cahaya bulan untuk mempertahankan esensi spiritual mereka. Di antara para hantu, Master Pedang Li Sudu mendekat dengan pedang di tangan, wajahnya bangga sambil tersenyum dan berkata, Bu Yixuan, gadis-gadis itu tidak akan kembali setidaknya selama 3 hari setelah menantang mereka sekali. Beraninya kau begitu agresif, datang ke sini setiap hari. Wajar kalau seorang biksu laki-laki suka berperang. Aku tertawa. Baiklah, aku akan merasa kesepian jika tidak melakukan apapun, ayo berjuang. Dia mulai bertarung segera setelah dia mengatakannya. Tuan Muda Jian langsung mengaktifkan teknik pedang Changlang, melepaskan aura pedang yang dahsyat untuk menghabisi. Seluruh makam pedang dipenuhi semangat juang. Kultivator pedang yang mendominasi tingkat ke-6 ini memang sangat kuat. Kekuatannya dalam banyak hal sudah cukup untuk menghancurkanku. Berdengung, diiringi siulan pedang yang tajam, pedang tulang abadi menembus udara dan berubah menjadi gelombang udara tajam yang menerjang Tuan Muda Jian. Setelah memasuki tahap akhir alam Yuanling dan membuka urat suci, kekuatannya meningkat setidaknya 1,5 kali lipat. Pedang kali ini tak lagi sebanding dengan pedang kemarin, apalagi berkat jiwa pedang Bei Chen Feng, yang membuatnya semakin tajam. Master Pedang Li Sudu memiliki mata tajam yang mampu menembus misteri secara langsung. Ia bersiul pelan dan menangkis serangan itu dengan pedangnya. Mereka bertarung bolak-balik, bertukar ratusan jurus dalam sekejap mata, tetapi pertarungan itu sebenarnya berimbang, tak satu pun diuntungkan sedikit pun. Hal ini bahkan mengejutkan sekelompok hantu yang menyaksikan pertarungan itu. Anak ini sepertinya telah menembus batas alam. Kalau tidak, dia tidak akan pernah sekuat ini untuk melawan Master Jian 100 jurus tanpa kalah. Dapat dilihat bahwa dia sekarang telah memasuki tahap akhir alam Yuanling. Kau tidak melihat sesuatu yang lebih penting. Dia punya urat suci tersembunyi di dalam dirinya. Apa? Urat suci. Beberapa roh yin sangat terkejut membuka vena suci di alam Yuanling. Mustahil hal semacam ini. Aku belum pernah mendengarnya seumur hidupku, sungguh tak masuk akal. Menurutku, bahkan jika kau membuka vena suci, tetap mustahil mengalahkan Master Jian. Ya, Tuan Muda Pedang Li Sudu memiliki kultivasi dan latar belakang yang mendalam, jauh melampaui jangkauan Bu Yixuan muda. Saat semua orang berdiskusi, Tuan Muda Jian dan saya semakin sering bertukar jurus, dan kami membandingkan kekuatan serta kelemahan masing-masing. Keunggulan saya adalah tubuh fisik yang nyata dan ledakan kekuatan yang dahsyat, sementara Tuan Muda Jian memiliki keunggulan berupa akumulasi pengalaman jutaan tahun dalam ilmu pedang. Meskipun kami berdua berada di tahap tengah penyatuan pedang dan hati, masih ada celah di antara kami. Pemahaman dan penyempurnaan Tuan Muda Jian terhadap setiap pedang dan jurusnya jelas lebih mendalam. Disinilah saya juga belajar dari latihan tanding dengannya. Hanya dengan cara inilah saya dapat mengasah ilmu pedang saya dan menjadikannya lebih matang dan mendalam. Hasilnya di luar dugaanku. Sepanjang malam, Master Pedang Li Sudu dan aku masih berimbang. Baru menjelang fajar ia sedikit unggul. Dengan kecepatan seperti ini, ia butuh setidaknya 2 hari 2 malam untuk mengalahkanku, kalau tidak, mustahil. Setelah keluar dari lantai 6, tubuhnya masih dipenuhi luka, tetapi jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Paling-paling, lukanya hanya setengah dari ukuran hari sebelumnya. Di lantai 2 makam pedang, sosok Tante Yao ditemukan. Kali ini ia terluka, dengan 7 atau 8 luka di sekujur tubuhnya. Ia berkeringat deras dan sedang melawan hantu. Cahaya pedang meletus berkali-kali dan menghancurkan hantu itu, hingga akhirnya ia dikalahkan. Namun, ia tak mampu bertahan dan jatuh berlutut, menarik sekelompok hantu untuk mengincarnya.
Ayao, aku melesat maju, mengangkat jariku, dan sebuah pilar pedang meletus, langsung mengguncang semua hantu. Aku merangkul tubuh Anggun Tante Yao dan mendekapnya di bawah ketiakku. Aku menatap hantu-hantu itu dengan mata dingin dan berkata, kalian benar-benar ingin menghabisinya apa kalian mencari kematian dia milikku. Kelompok hantu itu semuanya telah kukalahkan. Mereka semua tertegun dan mundur dengan takut-takut, terbaring diam di antara tumpukan tulang kering dan pedang panjang, tak berani melakukan gerakan kecil lagi. Di makam pedang, meskipun roh-roh jahat di bawah tanah telah ditekan, banyak dari mereka yang sangat jahat. Setelah penantang dikalahkan, mereka akan dibunuh. Hal seperti ini terlalu sering terjadi. Setiap tahun, ada murid Akademi Bailu yang jumlahnya 2 digit yang meninggal di makam pedang. Jalan untuk menantang jalur pedang tertinggi selalu disertai dengan kesempatan besar dan kematian. Meskipun Tante Yao terluka parah, dia tersenyum gembira dan berkata, aku merasa sangat tidak nyaman saat kamu memelukku seperti ini. Saya terdiam dan langsung memeluknya Bak Putri. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melingkarkan lengannya di leher saya. Matanya yang indah penuh pesona. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Bu, Anda terlihat sangat tampan tadi. Roh-roh jahat itu sangat berbahaya dan licik, tetapi di hadapan Anda, mereka seperti tikus yang melihat kucing, ketakutan, dan melarikan diri. Sungguh menarik. Kamu masih bilang kamu tidak ingin mati setelah terluka seperti ini. Aku menegurnya dengan tegas, Ayao, ingat ini. Ini penjara makam pedang, tempat roh-roh jahat para pendekar pedang kuno di penjara. Roh-roh jahat ini tak akan berhenti, terutama mereka yang berada di beberapa level awal. Jika ada kesempatan, mereka akan menghabisimu tanpa ragu. Mereka tidak punya harga diri dan kemurahan hati seperti orang kuat. Bahkan jika kau menantang mereka di masa depan, kau harus memastikan dirimu benar-benar aman. Tahu, seperti gadis yang baru saja berbuat salah, dia menempelkan wajahnya ke dadaku, mengedipkan mata indahnya, menatapku dan berkata, Guru Bu, Anda sungguh lembut, dan itulah yang paling menarik perhatian para gadis. Lembut, aku keluar dari penjara makam pedang, lalu segera melepaskannya, membantingnya ke tanah, sambil berkata, jalan saja sendiri. Aku akan memetik rebung spiritual dan membuatkan sup untukmu untuk menyembuhkan lukamu. Aduh, bokong Tante Yao mendarat di tanah, dan ia berteriak pelan. Ia segera berlari mengejarku dengan pedang di tangan Tuan Bu, dasar orang menyebalkan besar, orang menyebalkan tua, kau hanya tahu cara bersikap baik kepada Xiao Yan dan kakak seniormu, Mu Zhao. Aku memetik bambu spiritual itu satu persatu dan mengabaikannya. Aku kembali ke gua dan membuat sup penyembuh. Tak lama kemudian, lukaku sembuh. Bersamaan dengan itu, sebuah suara menembus susunan prasasti gua dan mencapai telingaku. Itu suara guruku, Sangguan Zi Xiaoxuan, datanglah ke Istana Rusa Putih. Ada yang harus kulakukan. Ya, Guru. Dia membawa Tante Yao ke dunia Sen Ye, lalu berganti pakaian baru dan pergi ke Istana Bailu. Ramuan-ramuan spiritual tersebar di aula, dan ratusan bunga bermekaran. Napas kehidupan yang tak terlukiskan memenuhi udara. 2 penjaga dengan kultivasi yang mendalam berdiri diam bagai perunggu, tak melambai sampai aku mendekat. Pak Bu. Memasuki aula, Master Sangguan Ziyi duduk dengan anggun di kursi tuan rumah, dengan Lin Muzhao berdiri menawan di sampingnya, sementara di kursi tamu terdapat 2 pria tua berjubah brokat, memancarkan energi suci. Mereka berdua adalah Semi Santo, dan dilihat dari aura mereka, mereka sudah berada di puncak alam Semi Santo. Sepertinya mereka berasal dari keluarga terpandang. Salam, Guru. Tidak perlu sopan. Sangguan Ziyi mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, perkenalkan, Xiaoxuan. Mereka berdua adalah utusan dari Komando Fulan kelas 1. Mereka datang ke Akademi Rusa Putih untuk menyampaikan undangan. Undangan, benar. Salah satu tetua tersenyum dan berkata, sahabat muda Bu Yixuan, meskipun Komando Fulan kita terletak di perbatasan wilayah atas, wilayah kita sangat luas, mencakup beberapa negara bagian dan memiliki lebih dari 5.000 kota makmur. 10 hari lagi akan menjadi hari ulang tahun Komando Fulan, putri kesayangan Raja. Oleh karena itu, Raja telah memutuskan untuk mengundang semua talenta muda di dunia untuk berbincang dan tertawa, serta mengadakan konferensi Fulan untuk merayakan ulang tahun Komando Fulan. Aku tersenyum tipis senior, ada begitu banyak talenta muda di dunia, mengapa Anda mengundangku? Ia menyipitkan mata. Karena kau murid kesayangan Santo Pedang Rusa Putih, dan seorang kultivator di alam Yuanling, kau yakin bisa menantang peringkat Yuanling. Dan acara akbar yang diselenggarakan oleh Raja Negeri ini hanya mengundang para jenius di bawah alam semi-sein. Semua peserta yang diundang akan mendapatkan hadiah 1 juta kristal roh darah. Jika kau bisa menonjol, hadiahnya akan lebih besar lagi. Saya langsung tertarik padanya. Sangguan Ziyi tersenyum dan berkata, Xiaoxuan, mengapa kamu tidak pergi ke sana atas nama Akademi Bailu kita? Ya, Guru. Setelah kedua utusan itu pergi,
hanya guruku, Lin Muzhao dan aku yang tersisa di Aula Rusa Putih. Saya berdiri diam, mengerutkan kening, guru, apakah benar-benar perlu menghadiri konferensi Fulan ini? Itu perlu. Sangguan Ziyi berkata, Xiaoxuan, kau masih di alam Yuanling. Kekuatan para kultivator alam Yuanling perlu diperkuat. Jalan ini harus ditempuh selangkah demi selangkah. Lagi pula, meskipun Raja Wilayah Fulan adalah Raja Wilayah di perbatasan wilayah atas, ia sangat kuat dan memiliki pasukan jutaan. Ia adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan di wilayah atas. Akademi kita dapat menjalin hubungan dengan wilayah Fulan, yang akan membawa manfaat tak terbatas bagi akademi. Kali ini, Mu Zhao akan menemanimu. Kau dapat berkonsentrasi melawan para pahlawan muda. Mu Zhao akan bertanggung jawab untuk mengelola hubungan antara akademi dan wilayah Fulan. Ya, murid akan menaati perintah gurunya. Komando Fulan sangat jauh dari Zhongsu. Kalian harus berangkat pagi-pagi sekali. Bahkan naik kapal perang pemecah batas pun akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Ayo berangkat besok. Tiba di sana pagi-pagi sekali dan biasakan diri dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat. Senyum tipis tersungging di wajah cantik Lin Muzhao. Baik, guru, saya akan menjaga adik saya dengan baik. Ayo pergi, semakin cepat kita pergi, semakin cepat kita akan kembali. Ya, setelah meninggalkan Aula Rusa Putih, kami menyusuri jalan setapak pegunungan kembali ke gua. Daun mapel merah menyala berguguran di jalan setapak batu. 2 murid pelataran dalam sedang menyapu jalan setapak. Ketika mereka melihat kami, mereka langsung menyapa kami dengan hormat, salam untuk suster senior Sein dan saudara muda Bu. Lin Muzhao dan saya mengangguk memberi salam dan saling berpapasan. Adik kecil, akhir-akhir ini beredar rumor bahwa Putri Fulan sangat cantik. Meskipun masih muda, kecantikannya sungguh memukau, mampu memikat seluruh negeri. Lin Muzhao tersenyum lembut dan berkata, kali ini, Pangeran Kabupaten Fulan sedang mengadakan konferensi Fulan, tetapi kenyataannya, saya pikir beliau kemungkinan besar sedang mencari calon suami yang cocok untuk putrinya. Orang-orang hebat yang terpilih dari konferensi Fulan masih muda dan memiliki kualifikasi yang sangat baik. Mereka akan memperkuat pengaruh Kabupaten Fulan di wilayah kekuasaan atas di masa depan. Apa hubungannya ini denganku, kataku tanpa bisa berkata apa-apa. Dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa tidak penting melihat ke seluruh dunia? Berapa banyak orang di alam Yuanling yang bisa menyaingimu, bahkan beberapa monster yang tak tertandingi pun mungkin bukan tandinganmu. Jadi, menurutku, tempat pertama di konferensi Fulan ini pastilah kau. Setelah kau memenangkan kejuaraan, apakah kau pikir Raja Wilayah Fulan akan menikahkan putrinya denganmu? Kalau begitu aku tidak akan mengambil juara pertama. Aku akan mengambil juara kedua. Sang putri boleh menyerahkannya, tapi aku tidak akan kehilangan keuntungan apapun. Mata indah Lin Muzhao berbinar. Ini memang gayamu. Ini memang kesempatan bagus. Jika kau bisa memenangkan hati Pangeran Fulan, itu akan sangat bermanfaat bagi pembangunan kembali rumah Pangeran Bumu di masa depan. Siapapun yang ingin menyentuh rumah Pangeran Bumu harus mempertimbangkan hubungan penting ini. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Kapan kita berangkat besok? Berangkat saat fajar. Bagus. Matanya seterang bulan, dan ia menatapku sambil tersenyum. Bukankah aku harus pergi menemui suster junior Qinyin hari ini lagi pula? Aku akan butuh waktu hampir sebulan untuk kembali. Aku mengangguk, tak mengelak pertanyaan itu. Baiklah, sudah waktunya bertemu istriku. Saudari, kau harus kembali berlatih. Aku tak akan menemanimu makan malam hari ini. Tidak masalah, kamu akan menjadi milik kakak perempuanku selama sebulan ke depan. Saat senja, angsa liar terbang bersama, memantulkan awan kemerahan di langit. Akademi Tianfeng dan Istana Miaoyi bagaikan lukisan yang menggambarkan surga dan bumi yang saling melengkapi. Pegunungan hijau menjulang tinggi, pantulannya di danau biru kehijauan. Sekelompok murid berkuda pedang terbang di udara. Di jalan kuno di luar gerbang gunung, beberapa murid laki-laki dan perempuan berjalan berdampingan, beberapa memegang pedang, beberapa memegang buku antik, memancarkan atmosfer kutu buku yang kental. Ketika aku berjalan di jalan setapak pegunungan dengan pakaian seorang murid Istana Rusa Putih, banyak murid Akademi Tianfeng menatapku dengan heran. Banyak yang mengenaliku dan berbisik satu sama lain. Bukankah itu Bu Yixuan? Bagaimana dia bisa sampai ke Istana Suci di halaman dalam Akademi Tianfeng? Dia mungkin ke sini untuk mencari peri Qinyin, kan? Hei, ku dengar saat pertempuran di makam naga lilin, Bu Yixuan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi suster Sein muda. Sepertinya memang benar, hubungan mereka semakin dekat. Yang lain selalu ditolak ketika pergi ke Istana Miaoyi, tapi Bu Yixuan satu-satunya yang selalu disambut langsung oleh suster Sein muda setiap kali dia datang. Pemahaman Bu Yixuan hampir seperti Ibel. Ia tidak hanya telah membuka jiwa suci 7 warna, ia juga telah memasuki jalur pedang tertinggi, penyatuan pedang dan hati. Raja muda seperti itu memang layak mendapatkan perhatian dari suster muda Sein.
Belum tentu. Suster Junior Sein sedang menjalani pengasingan akhir-akhir ini. Bahkan jika Bu Yixuan datang, dia mungkin tidak akan mendapatkan hak istimewa untuk disambut langsung oleh Suster Junior Sein. Ya, mungkin akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton hari ini. Sekelompok murid dari pelataran dalam dan Istana Suci Akademi Tianfeng menyilangkan tangan, tampak menikmati pertunjukan yang meriah. Beberapa berdiri di depan gua, beberapa berdiri di langit, membentuk lingkaran untuk menyaksikan pertunjukanku. Tepat ketika semua orang menantikannya, sesosok cantik muncul di jalan pegunungan Istana Miaoyi di kejauhan. Sosok itu adalah Li Qinyin, mengenakan pakaian putih seputih salju, memegang pedang giok putih. Ia tampak seperti peri yang keluar dari gulungan. Sosoknya yang ramping dan anggun samar-samar terlihat di balik gaun panjangnya, payudaranya tegak dan lurus, dan seluruh tubuhnya penuh pesona peri. Dia ada di sini. Para murid laki-laki Akademi Tianfeng semuanya terdiam, sementara para murid perempuan semuanya mengerutkan bibir merah mereka dan menonton dengan tenang. Beberapa melirik dengan iri, sementara yang lain menatap pertunjukan dengan mata penuh harap. Beberapa bahkan menunjukkan kebencian di wajah mereka, berbisik dengan suara rendah, Santo Tianfeng yang bermartabat, orang pertama dalam upacara ini, ternyata begitu bergairah terhadap seorang pria. Menurutku, masa jabatan suster muda Qinyin sebagai Santo Tianfeng telah berakhir. Seketika, seorang murid laki-laki membalas, kakak senior Manyun, kau baru saja mencapai alam spiritual, dan usiamu hampir 30. Apakah itu berarti giliranmu sekarang setelah gelar kakak muda saintes dicabut kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu? Benar, berapa banyak orang yang bisa memahami cinta antara pria dan wanita orang-orang seperti kita yang mengolah dao surgawi seharusnya memahami perbedaan ini. Ini adalah rintangan cinta yang dihadapi suster muda Sein, dan kita akan menghadapi rintangan yang sama di masa depan. Setiap orang punya pendapatnya sendiri, jadi tidak perlu didengarkan. Aku melangkah di jalan setapak pegunungan, dedaunan maple berdesir di bawah kakiku saat aku melangkah selangkah demi selangkah menuju keindahan tak tertandingi di hadapanku. Mata Li Qinyin yang indah dan hidup menatapku lekat-lekat. Dengan lambaian tangannya yang ringan, simbol-simbol aturan muncul, menyegel ruang dan suara di sekitarnya. Ia membuka bibir merahnya dan berkata, Tuan Muda Bu, ku dengar Anda telah menerima undangan ke konferensi Fulan. Berita menyebar begitu cepat. Ia berkata pelan, konferensi Fulan ini hanya mengundang para kultivator pria muda. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Saya harap kalian berpikir dua kali sebelum bertindak. Aku berjalan mendekatinya, menatap matanya yang indah, murni, dan mampu membuat orang kehilangan arah, lalu berkata, Qinyin, jangan khawatir, aku tidak akan mengejar putri Fulan itu. Benar-benar, tentu saja benar, kamu istriku. Pipinya merona, dan dia tampak sangat cantik. Dia berkata, ini Akademi Tianfeng, jangan bicara omong kosong. Baiklah, aku akan berangkat ke komando Fulan besok. Jaga dirimu di Akademi Tianfeng. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Melihat kerumunan murid yang menonton, aku merasa sedikit tak berdaya. Aku berencana untuk berbicara lebih banyak kepadamu, tetapi hari ini aku tidak bisa. Tidak masalah. Ia menatapku dengan mata indahnya yang penuh semangat dan alis yang melengkung, lalu berkata lembut, Qinyin menunggumu kembali ke sini. Perjalanan kita masih panjang. Kalimat sederhana ini sangat mengejutkan saya. Apakah ini pernyataan dari Li Qinyin? Jika memang begitu, ia terang-terangan menentang kehendak Sangguan Nanfeng. Ini lebih seperti Li Qinyin, santo angin surgawi yang legendaris, yang gigih dan tak kenal takut terhadap tekanan siapapun. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qinyin dan kembali ke Akademi Bailu, hatiku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tante Yao meninggalkan dunia Shen Ye dan merasa senang untukku. Kami berlatih sepanjang malam dan hampir tidak tidur. Keesokan harinya, suara Lin Muzhao terdengar di luar gua. Adik, terimalah undangannya, saatnya kita berangkat. Di luar, fajar menyingsing, dan sinar matahari kemasan menyinari sosok Lin Muzhao yang ramping dan tegak, memancarkan cahaya yang menawan. Kakak perempuanku sangat cantik. Sambil memegang pedang Muzhao, ia memancarkan keanggunan yang tak tertandingi. Ia tersenyum dan berkata, adik junior, berhentilah melihat. Ayo berangkat. Kapal perang penghancur dunia akan segera berangkat. Ayo pergi. Dia menatapku dengan saksama dan bertanya, kamu tidak membawa suster junior Tantai, kan? Sebenarnya aku membawanya. Ada di gudangku. Di dunia Senye, Tante Yao mengirimkan transmisi suara tepat waktu kakak senior Muzhao. Apakah kau benar-benar tidak ingin aku pergi bersamamu? Lin Muzhao tersenyum tipis dan berkata dengan anggun, tentu saja tidak. Aku tidak pelit. Hanya saja, percakapan antara aku dan adikku adalah percakapan antar murid Istana Suci. Murid-murid pelataran dalam tidak berhak mendengarkan. Adik, biarkan aku membantumu meredamnya. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke dahiku, memutus hubungan antara dunia daun ilahi dan dunia luar.
Hal ini membuat Tante Yao sangat marah hingga ia menghentakkan kakinya di dunia daun ilahi. Kau masih bilang kau tidak pelit? Aku belum pernah melihat suster suci pelit seperti itu. Aku tertawa diam-diam dan berkata pada Lin Muzhao, kakak senior, kamu pelit sekali. Lin Muzhao tersenyum dan berkata, ayo pergi. Jangan bicara omong kosong. Zhongzhou, pelabuhan kapal antariksa, ramai dikunjungi orang. Banyak biksu yang perlu pergi ke negara lain datang dan pergi. Kapal perang penembus batas dapat menghemat waktu secara signifikan. Wilayah atas sangat luas, dan jarak antar banyak negara mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta mil. Perjalanan akan memakan waktu ratusan tahun, tetapi dengan kapal perang penembus batas, Anda dapat mencapai setiap sudut wilayah atas dalam waktu 1 bulan. Lin Muzhao mendapat 2 tiket, tersenyum penuh kemenangan padaku, lalu berjalan ke ruang tunggu berdampingan. Seperti yang diduga, kemunculan wanita cantik peringkat ketiga di daftar kecantikan alam atas menimbulkan sensasi. Hampir semua perhatian tertuju pada peri Muzhao yang tak tertandingi, termasuk beberapa pahlawan muda ternama dan beberapa pria kejam yang memegang kapak perang. Setelah melihat Lin Muzhao, mereka mulai menatapku dengan tatapan permusuhan. Menghadapi tatapan penuh semangat dari kerumunan, Lin Muzhao tersenyum di matanya yang indah dan menggenggam tanganku seperti perempuan lemah, bahkan menyandarkan payudaranya yang lurus dan lembut di lenganku. Yang lebih mengerikan, ia meniupkan udara panas ke telingaku dan berkata lembut dengan tatapan mata yang lembut, adik junior, orang-orang ini terlihat sangat galak, kau harus melindungi kakak senior. Aku tak kuasa menahan rasa sedih dan marah. Lin Muzhao, sebagai Santo Rusa Putih, biasanya anggun dan bermartabat, tetapi setelah meninggalkan Akademi Rusa Putih, ia tampak berubah menjadi goblin kecil yang merepotkan, hampir mengancam jiwanya. Bukankah ini hanya memancing pertengkaran? Bahkan, ia tampak tidak takut memprovokasi perkelahian. Kekuatannya ada di sana, dan dengan kemampuannya, tak akan sulit baginya untuk menyapu bersih semua orang di kabin. Dengan gemuruh, sebuah kapal perang besar penembus batas mendarat di pelabuhan, dan semua orang naik ke kapal. Kapal perang ini menuju Kabupaten Fulan, dan akan melaju kencang melewati batas selama 6 hari 6 malam. Selama periode ini, semua orang hanya bisa tinggal di kapal perang. Untungnya, fasilitas di kapal perang sangat lengkap, dan makanan serta akomodasi terjamin. Lagi pula, harga tiketnya 500 kristal roh, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Ada sekitar 1.000 orang di dalam kapal itu, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang setengah baya, pendeta independen yang sedang menuju ke daerah Fulan untuk mendulang emas, dan beberapa tentara bayaran, mengangkut beberapa barang yang sangat penting, dan bahkan orang-orang yang masih hidup. Tak lama kemudian, kekuatan prasasti kapal perang melonjak, dan 4 tungku raksasa membakar kristal roh tingkat rendah dengan dahsyat, memberikan energi yang sangat besar bagi seluruh kapal perang. Tiba-tiba, raksasa itu melesat ke udara dan melesat menuju barat daya, arah Kabupaten Fulan. Ia langsung memasuki kondisi menembus batas, dan kecepatan terbangnya setara dengan Yi Zhangqing. Lin Muzhao dan saya berdiri berdampingan di dek, menyaksikan lampu-lampu beterbangan di langit. Rasanya sungguh unik. Peri Muzhao. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Seorang pemuda berpenampilan anggun dan tampan, memancarkan aura terpelajar. Ia tersenyum dan berkata, saya Han Fu dari keluarga Han Seng. Senang bertemu denganmu, peri. Saya Tuan Han. Lama tak berjumpa. Lin Muzhao sangat sopan, menunjukkan bahwa Han Fu memiliki latar belakang yang luar biasa. Sebenarnya, sangat mudah ditebak. Tidak banyak kekuatan kelas atas di seluruh Zhongzhou. Akademi Tianfeng adalah salah satu kekuatan teratas. Akademi Bailu sedikit lebih rendah, dan berada di peringkat kekuatan kelas 1. Istana Yin-Yang dan klan Han Seng juga termasuk dalam peringkat kelas 1. Han Fu ini kemungkinan besar adalah klan Han Seng yang legendaris. Konon, keluarga Han memiliki pengaruh yang sangat besar di Zhongzhou, dan bahkan penguasa kota Fan pun mewaspadai klan ini. Han Fu ini dapat dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda. Aura puncak alam Yuanling melonjak, dan ia tampaknya telah memahami hati pedang. Ada aura mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya. Karena Tuan Han Fu ada di kapal perang ini, dia pasti sedang menuju ke konferensi Fulan. Tepat, Han Fu tersenyum dan berkata, saya baru saja menerima undangan dari Pangeran Fulan, jadi saya bergegas pergi. Saya penasaran mengapa peri Muzhao, seorang wanita, juga pergi ke konferensi Fulan. Lin Muzhao tersenyum tipis. Saya akan menemani adik laki-laki saya berjalan-jalan, dan dialah yang akan menghadiri konferensi. Oh, Han Fu menatapku dengan binar di matanya dan berkata sambil tersenyum, ini pasti si jenius tersohor dunia, Bu Yixuan, kan dia menduduki peringkat pertama di kedua daftar dan menghabisi Luo Huachi, murid inti teratas Paviliun Abadi, serta mengalahkan Duan Yuan, pewaris istana Yin-Yang, di Sasu. Dia memang luar biasa. Saya tersenyum tipis dan berkata, sama-sama. Pada saat ini, 2 biksu muda yang tampan datang menghampiri, salah satunya menatapku tajam.
Mereka semua memberi hormat kepada Lin Muzhao dan memperkenalkan diri. Saya Li Tianyu dari keluarga Li, dan saya di sini untuk bertemu Peri Muzhao. Saya Zhang Yilin dari klan Bulu, dan saya di sini untuk bertemu Peri Muzhao. Ternyata mereka berasal dari klan Li dan klan Yu. Yang satu klan kelas 2 di Zhongzhou, dan yang satunya lagi kelas 3. Keduanya cukup baik, pantas saja Zhang Yilin menatapku dengan tajam. Tidak heran mereka berasal dari klan Yu. Mata indah Lin Muzhao tenang. Apakah kalian berdua juga menghadiri konferensi Fulan? Tepat, sepertinya Pangeran Fulan benar-benar telah memutuskan untuk memilih suami yang cocok untuk Putri Fulan kali ini. Matanya sayu saat ia tersenyum. Tapi aku penasaran, kudengar Pangeran Fulan punya banyak putri, tapi tak satu pun yang bergelar Putri Fulan. Jadi, siapakah Putri Fulan yang sekarang? Han Fu merenung dan berkata, kami juga tidak tahu tentang ini, tetapi konon sebulan yang lalu, Pangeran Fulan tiba-tiba mengumumkan kanonisasi seorang Putri Fulan, dan putri ini tampaknya tiba-tiba muncul. Zhang Yilin berkata dengan tenang, kali ini, banyak jenius ingin melihat kecantikan Putri Fulan, tetapi mereka tidak menyangka Peri Muzhao akan ikut. Peri Muzhao berada di peringkat 3 teratas daftar tercantik alam atas. Aku yakin semua orang akan sangat terkejut. Lin Muzhao meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu baik. Sambil berkata demikian, dia berbalik dan menarik lengan bajuku adik, ayo kita kembali ke kamar kabin. Lin Muzhao baru saja menyeret saya ke dalam kabin. Dengan tiket kami memesan kabin. Kamarnya sangat luas dan memiliki jendela kaca besar. Melalui jendela itu, kami bisa melihat cahaya bintang yang mengalir di luar. Suasananya sangat tenang. Tempat itu cocok untuk beristirahat dan berkultivasi. Perjalanan ke Kabupaten Fulan akan berlangsung selama 6 hari 6 malam, dan kultivasi di dunia Senyai akan berlangsung selama 60 hari, yang cukup untuk mengkonsolidasikan ranah saya di alam Yuanling akhir dan mempersiapkan saya untuk mencapai puncak alam Yuanling. Namun, hanya ada satu tempat tidur besar di seluruh ruangan, yang mana aneh. Lin Muzhao menatap kosong ke arah tempat tidur besar, tak dapat berkata apa-apa. Atau, haruskah kita pindah kabin saranku? Tidak perlu. Ia sedikit mengernyit dan berkata, adik junior, aku datang kali ini untuk melindungimu. Kalau kita punya kamar terpisah, perlindungan ini tidak akan ada gunanya. Kalau kamu diserang, aku mungkin tidak bisa langsung membantumu. Lebih baik satu kamar saja. Soal tempat tidur ini, kamu bisa tidur di atasnya kalau mau. Aku bisa tidur tanpa tempat tidur. Tidak, aku akan berlatih selama 6 hari, jadi silakan saja, kakak senior. Aku duduk bersila di atas batu bata berkaca di dekat ambang jendela, siap memanggil dunia daun ilahi. Saat itu, aroma samar seorang gadis muda memenuhi hidungku. Lin Muzhao dengan lembut membelai bahuku dengan kedua tangan kosong dan berkata sambil tersenyum, adik junior, dunia air kakak senior hanya menyediakan waktu 7 kali lipat untuk berkultivasi. Mengapa tidak biarkan kakak senior memasuki dunia harta karun rahasiamu selama waktu ini dan berkultivasi bersama? Aku ragu sejenak lalu berkata, kakak, tunggu sebentar. Aku akan bersiap-siap. Dengan satu pikiran, ia memblokir dan menyegel dunia tempat Nusan dan Yi Zhangqing berlatih. Lin Muzhao tidak bisa mengetahui keberadaan mereka, terutama Nusan. Ia adalah peri wanita kuno yang berasal dari tanah terlarang, sementara Lin Muzhao adalah orang suci yang saleh dari alam atas generasi ini. Begitu keduanya bertemu, mungkin akan terjadi perang sungguhan, yang bukan hal yang ingin kulihat. Sedangkan untuk Tante Yao, itu tidak masalah. Lin Muzhao sudah tahu bahwa Tante Yao berada di dunia Senyai. Kakak senior, ayo berangkat. Menyembunyikan dunia Senyai di tepi ambang jendela, aku mengulurkan tangan untuk memanggil Lin Muzhao, dan ia dengan senang hati mengulurkan tangannya untuk kugenggam. Kemudian, semburan vitalitas membawa kami berdua terbang ke dunia Senyai. Tiba-tiba, waktu terasa 10 kali lipat. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana dan energi spiritual meluap. Di dunia Senyai, semua makhluk hidup bermekaran penuh, bagaikan negeri dongeng. Lin Muzhao tertegun dan bergumam, dunia ini jauh lebih kuat daripada dunia Suis. Hanya orang bijak dan orang yang kuat yang bisa memurnikannya. Adik junior, bagaimana kau mendapatkannya? Rahasiakan saja, jangan bilang. Aku sangat sensitif soal ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Oke, kalau begitu jangan bilang. Ini benar-benar tempat yang bagus. Kakak senior akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Ya, oke, tak lama kemudian, Lin Muzhao menemukan puncak hijau di tepi air dan mendapati dirinya berada di tengah rimbunnya pepohonan. Ia berpakaian putih bak salju, berdiri di atas dahan-dahan bak peri yang datang ke dunia fana. Ia memejamkan mata indahnya, dan energi suci berputar di sekelilingnya. Ia telah memasuki alam pencerahan dan mulai berlatih. Tante Yao mengerutkan bibirnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Suster senior suci ini tidak boleh tersinggung. Dia cantik,
Tetapi pemarah. Begitu kita benar-benar menyinggungnya, kita, para saudara dan saudari junior, hanya akan mencari masalah. Kemudian, dia mulai berlatih. Alamku saat ini mengonsumsi banyak kristal roh darah. Aku bisa memurnikan setidaknya 50 kristal setiap jam. Ini sangat berbeda dengan saat aku berada di alam Raja Manusia yang hanya bisa memurnikan kurang dari 10 kristal sehari. Ini juga karena fondasi tubuh fisikku. Jika kapasitas tubuh fisikku di alam Raja Manusia adalah sumur kering, maka sekarang setidaknya menjadi kolam yang dalam, yang tak tertandingi. Dengan kedua lengannya yang terbentang lembut, solusi sejati seni pertempuran meledak, memurnikan darah dalam kristal roh darah menjadi energi vital, menyerapnya melalui pembuluh darah spiritual, dan menyimpannya di lautan Qi. Siklus ini berulang, dengan tubuh sebagai pusatnya, energi spiritual dari segala arah mulai mengalir masuk, menyerap kekuatan antara langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa setiap kali solusi sejati seni perang bersirkulasi melalui satu siklus, kekuatannya akan menjadi sedikit lebih kuat, dan dalam prosesnya juga dapat mengkonsolidasikan kekuatan tubuh fisik dan menghilangkan sedikit kotoran dalam tubuh fisik. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ia berkeringat deras, tetapi ia tidak lelah. Ia terus berlatih. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh tanda solusi sejati seni perang, dan aura tirani pembunuh melonjak, yang tampak luar biasa. Di sisi lain, metode kultivasi dua wanita cantik lainnya sangat berbeda dengan milikku. Lin Muzhao sedang berlatih kitab suci kuno Tianfeng, tenang dan anggun, berdiri dengan tenang di dahan pohon. Setiap kali ia mengedarkan kitab suci kuno Tianfeng selama seminggu, jimat abadi di tubuhnya sedikit meningkat. Sedangkan Tante Yao, ia berlatih metode hati Wuchen Sengmi dari wilayah pedang Wuchen. Pakaiannya berkibar saat ia berlatih, dan wajahnya yang cantik tampak seperti dunia lain, begitu cantik hingga tampak tak nyata. Sungguh menyenangkan berlatih dengan dua wanita cantik seperti itu. Saya tersenyum dan terus berlatih. Begitu saja, mereka tinggal di dunia Senye selama 60 hari. Tante Yao berhasil mencapai puncak alam Tailing dan kekuatannya meningkat pesat. Lin Muzhao membuat kemajuan pesat dalam ilmu pedang dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di dunia luar, suara bising kapal perang yang menembus batas berlabuh terdengar, dan kami telah tiba di tujuan perjalanan ini. Lin Muzhao dan saya berjalan keluar dari dunia Senye bersama-sama, tetapi Tante Yao merasa kekuatannya terlalu lemah, jadi dia tetap tinggal di dunia Senye untuk berlatih keras. Pelabuhan Kabupaten Fulan dipenuhi orang dan sangat makmur. Tak lama setelah Lin Muzhao dan saya turun dari kapal perang, sebaris pasukan kavaleri berpacu mendekat. Seorang cendekiawan memimpin serangan, memancarkan aura yang anggun. Ia tersenyum dan berkata, "Saya Dong Yun, cendekiawan pribadi raja. Saya diperintahkan untuk mengawal Peri Muzhao dan pahlawan muda Bu Yixuan. Silakan naik kereta. Yang disiapkan untuk kami adalah sebuah kereta kuda yang dijaga oleh pasukan kavaleri besi dan ditarik oleh dua binatang buas yang menyemburkan api. Kereta itu memiliki pola-pola melayang yang berirama dan sangat mewah." Sesaat, raut wajah Han Fu, Li Tianyu, Zhang Yilin, dan yang lainnya yang turun bersama kami tiba-tiba berubah. Han Fu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Wenxi, apakah Raja tidak punya seseorang untuk membimbing keluarga Han Sengku?" Dong Yun membungkuk hormat. "Jadi, kaulah anak ajaib keluarga Han Seng. Aku hanya diperintahkan untuk mengawal dua tamu terhormat dari Akademi Rusa Putih. Sedangkan kau punya orang lain untuk mengawalmu, atau mungkin tidak. Aku sungguh tidak tahu." Mendengus, Han Fu tampak tidak senang, sementara Zhang Yilin mengerutkan kening dan berkata, "Tanpa ada yang membimbing kita, kita bisa pergi ke kota sendiri." Duduk di kereta perang, dengan pasukan kavaleri memimpin dan binatang buas menarik kereta, aku menarik tatapan iri dari semua orang di pelabuhan. Aku tak kuasa menahan rasa bahagia dan berbisik, aku tak pernah menyangka bisa sampai di tempatku sekarang. Lin Muzhao duduk di sampingku, setenang perawan, sudut-sudut bibirnya yang indah sedikit melengkung. "Apakah kau puas dengan sedikit kejayaan ini?" Ini tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan oleh anak ajaib nomor 1 di Akademi Rusa Putih kita. "Kapan aku menjadi siswa paling berbakat di Akademi?" Aku terkejut. Ia menatapku, mata indahnya berbinar penuh kasih sayang. Ia tersenyum hikmat dan berkata, "Menurutmu, apakah ada murid yang lebih kuat darimu di Istana Sein Akademi Rusa Putih? Bahkan, kupikir begitu kau mencapai alam semi Sein, kau akan dapat dengan mudah mengalahkan kakak senior bahkan tanpa menggunakan metode terlarang. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan kau adalah anak ajaib nomor 1 Akademi Rusa Putih." Aku menerimanya dengan senang hati. "Jangan khawatir, kakak senior, kau akan selalu menjadi orang suci di hatiku. Bahkan jika aku benar-benar menjadi orang nomor 1 di Akademi Bailu, aku pasti akan mendukungmu dengan sekuat tenaga." Lin Muzhao tersenyum manis. "Kasih sayang kakak senior kepadamu tidak sia-sia, tetapi mempertahankan status orang suci adalah urusanku sendiri. Kakak senior akan mempertahankannya dengan kekuatannya sendiri. Kamu punya urusanmu sendiri."
Ada apa? Taklukkan suster muda Qin Yin, sang santa angin langit. Kereta perang itu melesat dan memasuki kota megah bernama Kota Ilahi di bawah perlindungan barisan kavaleri besi. Kota Fulan dikenal sebagai mutiara di selatan wilayah atas. Kota ini dihuni oleh banyak penguasa dan dijaga oleh 200.000 pasukan elit Pangeran Fulan. Kota ini telah berperang melawan roh-roh jahat di luar wilayah kekuasaannya selama bertahun-tahun, tetapi tetap makmur dan dapat disebut sebagai kota ajaib. Namun, di balik penampilannya yang makmur, ada banyak petunjuk yang dapat diikuti. Misalnya, di bawah mata surgawi pedang Dao, pemandangan di balik tembok tinggi terlihat dengan mata terbuka barisan kuda perang yang terluka, senjata mereka patah dan penuh luka. Beberapa bahkan mengalami kerusakan parah pada hewan perang mereka. Selain itu, ada beberapa biksu yang terluka dan sedang mabuk di kedai. Kota Fulan bukan hanya mutiara, tetapi juga salah satu benteng terdepan di garis depan antara manusia dan roh jahat. Aku mengerutkan kening dan mengirim pesan suara ke Lin Muzhao siapakah yang dilawan para prajurit itu. Lin Muzhao juga memiliki mata ilahi, yang mampu melihat menembus benda dengan mudah. Ia menyampaikan pesan, kalau tidak salah, seharusnya klan Ibel Darah. Selalu ada kelompok klan Ibel Darah di hutan lebat di luar wilayah selatan. Alasan mengapa Komando Fulan begitu kuat adalah karena mereka telah berperang melawan klan Ibel Darah selama ratusan tahun. Pasukan Komando Fulan sangat terlatih dalam pertempuran dan merupakan pasukan paling elit di wilayah atas, setara dengan pengawal kerajaan permaisuri Tianxin. Apakah klan Ibel Darah benar-benar ada di selatan? Alam, ia mengerutkan bibir merahnya dan berkata, pertempuran antara Ibel Darah dan umat manusia tak pernah berhenti, Ibel Darah bukan hanya ada di laut mayat tak berujung. Faktanya, hanya ada sedikit Ibel Darah di selatan wilayah Fulan. Sebagian besar adalah raksasa liar, manusia buas, dan yang lebih berbahaya lagi adalah binatang buas besar yang telah melarikan diri dari tanah pengasingan. Aku mengerutkan kening dan berkata, masih ada beberapa hari lagi sampai konferensi Fulan. Setelah kita beres-beres, bolehkah kita pergi dan melihat-lihat? Ini berbahaya, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Aku bersandar pelan di kereta perang, meletakkan pedang tulang abadi di pangkuanku, dan berkata, pedang tulang abadi ini diberikan kepadaku oleh leluhurku, Bu Tianlan. Beliau berpesan agar aku menggabungkannya dengan pedang bulan pelindungku ketika ada kesempatan, tetapi waktunya selalu belum tepat. Setiap kali aku berkomunikasi dengan pedang tulang abadi, gambaran medan perang kuno selalu muncul di benakku. Gambaran para kultivator manusia yang mempertahankan kota dengan mempertaruhkan nyawa mereka sangat jelas. Kurasa itulah yang telah dialami oleh pedang tulang abadi. Lin Muzhao sedikit mengernyit dan berkata pelan, adik muda, aku pernah mendengar beberapa rumor sebelumnya. Istana Bu memang keluarga yang makmur di zaman kuno, bahkan di zaman kuno. Keluarga itu terdiri dari orang-orang yang kuat dan jenderal-jenderal pemberani, dikagumi dunia. Namun kemudian, keluarga itu merosot dan bahkan musnah. Namun, masih ada rumor di alam atas bahwa pasukan sisa Istana Bu masih menjaga sudut dunia. Hatiku bergetar di dunia ini masih ada pasukan yang berhubungan denganku melalui darah. Ya, meskipun itu hanya rumor, asap tanpa api belum tentu tidak benar. Lin Muzhao tampak sedikit lelah. Ia menegakkan dadanya dan tersenyum lembut, karena kau ingin melihat medan perang perbatasan, aku akan menemanimu. Dengan tingkat kultivasi kita, kita belum tentu kalah bahkan jika bertemu dengan seorang Saint Ibel. Lagi pula, mungkin tidak ada makhluk setingkat Saint di medan perang perbatasan. Baiklah, setuju, kita berangkat besok. Bagus. Kereta perang memasuki istana. Dong Yun, sang cendekiawan kekaisaran, dengan sopan menunjuk ke istana-istana di depan dan berkata, kalian berdua, tempat tinggal kalian telah diatur di istana kedua. Silakan duduk dengan tenang. Saya yakin Raja akan segera mengeluarkan dekret kekaisaran untuk menerima kalian. Kalau begitu, terima kasih, Guru Dong Yun. Sama-sama, saya pamit dulu. Memasuki istana, sekelompok dayang menyambut dan melayaninya. Wilayah Fulan memang makmur. Dilihat dari statusnya, wilayah itu sudah bisa menyaingi kerajaan-kerajaan yang sedikit lebih kecil di wilayah atas. Setelah makan malam, dia minum teh bersama Lin Muzhao di ruang teh dan menutup semua ruang di sekelilingnya. Kakak senior, kami hanya murid Akademi Bailu, kok bisa mendapat perlakuan istimewa seperti itu secara logika, Kabupaten Fulan seharusnya tidak perlu melakukan ini, kan saya sangat bingung. Lin Muzhao tersenyum dan berkata perlahan, sangat sederhana. Meskipun Akademi Rusa Putih hanyalah pasukan kelas 1, ia tidak sebanding dengan klan kelas 1 biasa. Kami adalah akademi dengan cabang di seluruh wilayah atas. Jumlah total murid di semua halaman luar mungkin mendekati 10 juta. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan kelas 1 atau bahkan klan papan atas. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, setiap negara atau kekaisaran perlu merekrut sejumlah besar biksu untuk memperkuat pasukan, dan ini membutuhkan bantuan Akademi Rusa Putih. Oleh karena itu,
meskipun Akademi Rusa Putih kelas 1, ia jauh lebih dihormati oleh dunia daripada beberapa keluarga papan atas. Tajam, saya berada di rumah sakit utama, jadi wajar saja saya tidak tahu seberapa kuat Akademi Bailu. Kalau dipikir-pikir lagi, tidak heran kalau orang lain takut dengan nama saya saat saya keluar. Sebagai murid langsung dari Santo Pedang Bailu, nama ini saja sudah cukup untuk menghalau banyak lawan. Pantas saja Permaisuri Tianxin begitu hormat kepada guru, memanggilnya Santo Pedang sepanjang waktu. Bahkan, dalam beberapa hal, status guru sama sekali tidak kalah dengan Permaisuri Tianxin. Hanya saja beliau orang yang damai dan tidak ikut serta dalam perebutan supremasi di alam atas. Jika mereka benar-benar ingin berjuang untuk hegemoni, Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu bergabung akan cukup untuk menumbangkan setengah dari dunia atas. Setelah malam yang hening, keesokan harinya, Lin Muzhao dan saya bangun pagi-pagi dan berangkat menuju medan perang selatan. Terdapat susunan teleportasi yang dijaga oleh tentara di luar kota Fulan, yang dapat langsung mencapai area medan perang. Setelah mendapatkan izin, kami langsung memasuki susunan teleportasi dan pergi ke medan perang yang jauhnya 5.000 mil. Sikat, tubuhnya terkelupas sedikit demi sedikit di bawah kekuatan prasasti susunan, dihanyutkan melalui terowongan ruang dan waktu, lalu mulai tersusun kembali. Saat kami membuka mata, kami sudah berada di medan perang di depan. Lingkungan sekitar dipenuhi suara tentara yang mengangkut baju zirah dan bertempur, serta ringkikan kuda perang satu demi satu. Di area yang terlihat dengan mata terbuka, sebuah perang sedang berlangsung di kejauhan. Pergi dan lihatlah. Lin Muzhao dan aku melesat ke udara dan terbang, mengejutkan para prajurit di sekitar. Mampu terbang berarti seseorang telah memasuki ranah Raja Manusia, dan bagi para prajurit biasa ini, ranah Raja Manusia berarti menjadi orang yang benar-benar kuat. Puluhan mil jauhnya, terdapat lapisan-lapisan tembok kota setinggi hampir 10 meter. Inilah garis depan negara bagian Kabupaten Fulan melawan musuh-musuh kuat dari luar wilayah kekuasaan. Tembok pertahanan terbuat dari formasi sisik ikan untuk menahan musuh. Setiap 100 meter terdapat platform persegi setinggi 15 meter. Dinding-dindingnya penuh lubang-lubang padat, yang menembakkan panah-panah dingin. Terdapat 3 meriam kristal roh raksasa di atasnya, dan suara tembakan meriam tak henti-hentinya. Bumi bergetar pelan, dan daratan di kejauhan diselimuti asap, tetapi di tengah asap, sosok-sosok raksasa menyerbu ke arah mereka. Mereka adalah raksasa buas yang legendaris, sejenis ras darah antara manusia dan binatang, tetapi jelas mereka adalah musuh bebuyutan saat itu. Setiap raksasa buas setinggi 10 meter, meraung dengan ganas, menyapu pasukan berkuda manusia di seluruh bumi, mengayunkan lengan raksasa mereka, menyapu para ksatria dan tunggangan mereka, dan berteriak tanpa henti. Suara terompet kerang terdengar, dan para prajurit di tembok kota datang dan pergi, masing-masing dengan ekspresi hikmat. Mereka datang lagi. Hati-hati, kali ini bukan hanya Savage Giants yang datang, aku juga mencium bau darah. Seorang veteran tua berjubah perang abu-abu memegang pedang di tangannya, matanya dipenuhi cahaya suci, dan aura suci samar menyelimuti sekujur tubuhnya. Ia seorang semi-santo. Fakta bahwa Kabupaten Fulan benar-benar mengirimkan seorang semi-santo untuk berpartisipasi dalam perang menunjukkan betapa brutalnya perang ini. 5 raksasa liar datang berlari, menyapu semua prajurit yang menghalangi jalan mereka. Jenderal tua itu meraung, menghunus pedangnya, dan memadatkan aura pedang yang berputar di sekitar pedang. Energi pedang menyapu, dan puf-puf-puf terus-menerus menembus tubuh 3 raksasa liar, menghabisi mereka seketika. Pada saat yang sama, sang jenderal tua meraung, bergerak cepat, dan menyerang dengan pedang 2 kali berturut-turut. Tiba-tiba, 2 kepala besar melayang, dan kelima raksasa liar itu tewas dalam sekejap mata. Pada saat ini, suara tawa yang tajam dan ganas terdengar dari kabut dan asap. Orang tua, apakah menurutmu kau bisa menghentikan kami? Dalam kabut, sesosok jatuh dari langit, tubuhnya bersisik merah darah, dengan tanduk tajam yang ganas di dahinya, mata merah darah, sepasang taring di mulutnya, dan aura berdarah yang ganas. Tatapan ini terlalu familiar. Dia adalah seorang Jenderal Evil. Dilihat dari napasnya, kekuatannya cukup sebanding dengan seorang prajurit setengah hidup tingkat menengah. Kalau kita bisa menghentikannya, kita harus melawan. Kalau kita tidak bisa menghentikannya, kita juga harus melawan. Jenderal tua itu menggeram, dan pedang panjangnya mengeluarkan cahaya yang kuat, menebas bahu sang Jenderal Evil. Namun, pedang itu hanya mengeluarkan percikan api, dan sama sekali tidak mampu menembus pertahanan armor sisik sang Jenderal Evil. Sebaliknya, sang Jenderal Evil tiba-tiba mengangkat tangan kirinya untuk meraih bilah pedang, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar tajam dan menghantam perut sang Jenderal tua, menghancurkan armor tersebut. Pedang itu pun terlepas dan terlempar. Meski keduanya semi-santo, perbedaan kekuatannya sangat besar. Jenderal Huang, sekelompok ksatria meraung dan menyerbu ke arah Jenderal Evil sambil mengacungkan senjata mereka.
Darah dan energi menyebar ke seluruh negeri, dan pertempuran hidup dan mati pun dimulai. Pasukan pertahanan perbatasan Komando Fulan ini pasti akan dikalahkan. Lin Muzhao berdiri di tengah kabut, menatap medan perang dari kejauhan. Wajahnya tenang, jubahnya berkibar saat ia berkata, klan Ibel Darah telah mengerahkan 4 Jenderal Ibel yang setara dengan semi suci, sementara posisi Komando Fulan hanya dijaga oleh 1 jenderal veteran di tahap awal semi suci. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, mustahil bagi mereka untuk bertahan. Aku mengerutkan kening dan berkata, kakak senior, lihatlah medan perang di sini. Beberapa noda darah di tembok kota sudah lama mengering, membuktikan bahwa pertempuran itu berlangsung lama. Tapi saat ini, klan Ibel Darah malah mengerahkan 4 jenderal Ibel untuk menyerang dengan ganas. Ini sangat tidak biasa. Mata indah Lin Muzhao berbinar, maksudmu ada perubahan di medan perang? Ya, aku merenung, kita tiba secara kebetulan. Mungkin kita kebetulan bertemu suku Ibel Darah yang sedang menunjukkan kartu truf mereka. Pasukan Komando Fulan mampu bertahan begitu lama, tetapi sekarang mereka diambang kehancuran. Ini menunjukkan suku Ibel Darah sedang bergerak. Ditambah lagi konferensi Fulan 4 hari lagi, dan menurutmu itu terlalu kebetulan. Lin Muzhao tercengang, maksudmu ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di konferensi Fulan. Mungkin juga tidak, itu hanya perasaanku. Dengan lembut aku menarik pedang tulang abadi, lalu tersenyum dan berkata, Kak, kita kesini bukan untuk menonton pertunjukan. Kalau kita bisa membantu, ya sudahlah. Jenderal tua itu begitu kuat dan berani, rasanya tidak masuk akal kalau kita tidak membantunya. Kalau kamu ingin melakukannya, bilang saja. Aku akan ada untukmu. Haha, ambil tindakan. Tepat setelah aku selesai berbicara, sosok itu menghilang dari tempatnya dan melesat dengan kecepatan 1000 meter jauhnya. Pedang tulang abadi yang penuh vitalitas melesat di udara, dan sebuah pilar pedang melesat dari atas kepalanya. Bayangan jiwa pedang meledak, dan pedang yang menyatu dengan manusia dan pedang itu langsung mengenai perut seorang jenderal Ibel yang mencoba menyerang dan menghabisi veteran itu. Karena serangan itu selesai dalam sekejap, sang jenderal Ibel tak sempat bereaksi sebelum ususnya terkoyak, an-an dalamnya yang menggeliat berserakan di tanah, dan ia melolong memilukan, tetapi ia tidak mati. Binatang kecil, kau cari mati. Klan Ibel Darah adalah klan Ibel Darah. Mereka memiliki vitalitas yang kuat dan sangat ganas. Namun, ia tak bisa mempertahankan keganasannya lebih dari beberapa detik. Dengan tebasan pedang Lin Muzhao, kepalanya terpental 100 meter. Energi pedang bergemuruh, dan bayangan jiwa pedang mengandung kekuatan ilmu pedang. Aku tiba-tiba bergegas keluar dan melancarkan serangan kedua. Cahaya pedang menyambar dan mengenai Jenderal Ibel kedua, menyelamatkan Jenderal tua umat manusia. Anak muda, Jenderal tua itu terkejut dan tak dapat membayangkan bagaimana pendekar pedang semuda itu bisa mencapai keadaan menyatunya pedang dan hati. Pilar pedang cemerlang yang melayang di udara terlalu jelas. Siapapun yang ahli dalam ilmu pedang dapat melihat bahwa ini adalah tanda kekuatan legendaris dari menyatunya pedang dan hati. Jenderal Ibel, yang berada di tahap tengah alam semi suci, meraung marah, dan energi darah yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Telapak tangannya berubah menjadi sisik dan ia menyerbu dengan panik, meraung hanya ada satu takdir bagi mereka yang menjadi musuh klan Ibel Darahku, kematian. Kaulah yang akan mati. Aku mengayunkan pedangku dan langsung melancarkan serangan lompatan ruang. Seberkas cahaya pedang putih langsung menuju dada sang Jenderal Ibel. Mendesis. Ia mengeluarkan raungan yang tidak seperti manusia, dan tubuhnya mundur dengan cepat pada sudut yang tak terbayangkan. Mustahil bagi seorang kultivator manusia biasa untuk melakukan tindakan sehebat itu. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam, dan angin pun pecah oleh suara angin. Angin cakar yang dipenuhi energi darah yang kuat menghantam sisi kiriku. Ia mengangkat lengan kirinya secara horizontal, dan segel tinju naga sejati melesat keluar, menangkis angin cakar tersebut, sementara ia kembali melancarkan serangan lompatan ruang. Cahaya pedang putih itu kembali melompat dan menghantam leher sang Jenderal Ibel. Dengan suara ci, sesaat kemudian seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua, dan darah langsung bercucuran ke langit. Di saat yang sama, Lin Muzhao sedang bertarung dengan Jenderal Ibel lainnya. Di bawah teknik pedang Tian Feng, Jenderal Ibel itu tertindas dan tak berdaya melawan. Sebagai gadis suci Akademi Bailu, Lin Muzhao kini setidaknya berada di tahap tengah alam semi suci. Dengan ilmu pedangnya, ia mampu bertarung melawan orang suci biasa tingkat rendah, apalagi Jenderal Ibel setingkat ini. Anak muda, mati saja. Jenderal Ibel keempat akan jatuh dari langit, cakarnya memancarkan darah yang ganas, dan badai akan meletus dalam sekejap, memaksa Jenderal tua bermarga Huang mundur. Badai yang dipenuhi darah itu mengandung gumpalan energi yang kuat. Tulang dan pembuluh darahnya tampak terbakar. Dia berjuang untuk hidupnya, mencoba menghabisiku dengan kekuatan darah Ibel Darah. Gelombang rasa sakit yang luar biasa, hampir menembus kulit, datang. Badai berwarna darah ini sama sekali tidak sederhana. Badai ini memadatkan kekuatan hidup Jenderal Ibel ini.
Darah dan energinya melonjak. Kekuatan seorang semi-santo tingkat menengah meletus sepenuhnya, dan kekuatannya meletus dengan membakar kehidupan ibel darah. Kekuatannya langsung berlipat ganda, dan aku hanya berada di alam Yuanling. Ini akan mencekikku sepenuhnya. Anak muda, hati-hati. Jenderal tua itu meraung di kejauhan. Ia ingin membantuku dan mengayunkan pedangnya, tetapi ia sama sekali tidak bisa menembusnya. Mati kau, manusia kecil. Datang ke sini adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat seumur hidupmu. Wajah sang Jenderal Ibel tampak garang, matanya penuh tekad untuk menang. Darah dan energi menyembur keluar dari lembah kegilaan itu, dan untuk sesaat otot dan sisik di dadanya terasa terbakar. Klan Ibel darah yang mengerikan itu benar-benar mengerikan setelah mereka bertarung mati-matian. Namun, saya penuh percaya diri. Pedang tulang abadi tiba-tiba menunjuk, dan seberkas aturan emas transenden mulai bergetar berirama di sekitarnya. Itu adalah kekuatan aturan pedang waktu Dao, dan pusaran kehancuran waktu yang dahsyat terbentuk di sekitarnya. Terlebih lagi, hanya ruang waktu Jenderal Ibel klan Ibel darah yang runtuh. Badai raksasa berwarna darah itu langsung membalikkan waktu, mulai menyusut, dan kekuatannya berkurang drastis. Apa? Seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, pedang tulang abadi menebas langsung dari atas kepalanya. Dengan suara yang nyaring, seluruh tubuhnya terbelah dua seperti selembar kertas yang dipotong oleh bilah api, lalu mulai terbakar dan musnah. Ketika ia terbunuh, yang tersisa dari tubuhnya hanyalah abu yang beterbangan tertiup angin. Aku diam-diam mengagumi dalam hatiku, seperti yang diduga, seni pedang pemerintahan waktu begitu kuat. Berbalik, Lin Muzhao telah menusuk Jenderal Ibel terakhir dengan pedang, mencekik tubuhnya hingga menjadi tumpukan daging cincang. Para Ibel darah yang menyerbu ke arahnya dengan panik mundur ketakutan, seolah-olah mereka telah menyerah pada serangan ini. Kemenangan. Kita mengalahkan Ibel darah, hebat. Kita menang, kita menang. Sekelompok prajurit yang mempertahankan kota mulai merayakan, wajah mereka berlumuran darah, seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Jenderal tua itu mendekat, memegang pedang berlumuran darah, memberi hormat, dan berkata, "Saya Huang Yuanzheng. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Tanpa kalian, saya khawatir kita akan kehilangan posisi ini. Anda tidak perlu sopan, Jenderal tua. Kita adalah kultivator yang saleh, jadi wajar saja kita harus bertindak," kata Lin Muzhao. Veteran itu melihat pakaian kami dan berkata, "Kalian berdua tampak seperti murid Istana Suci Akademi Rusa Putih, kan?" Tepat, Lin Muzhao terkekeh. Saya Lin Muzhao, dan ini adalah rekan seperguruan saya, Bu Yixuan. Jadi, saintes dari Akademi Rusa Putih yang ada di sini. Mata Jenderal tua itu berbinar. Apakah ini pemuda Bu Yixuan, pria yang selalu memuncaki peringkat Raja Manusia dan peringkat Roh Agung? Memang benar, pahlawan muncul di usia muda. Keahlian pedangmu benar-benar meyakinkanku. Saya memandangi mayat-mayat dan orang-orang terluka yang berserakan di sekitar tembok kota dan berkata, "Jenderal Huang, apakah medan perang di perbatasan ini selalu seperti ini?" Tidak, mata sang jenderal tua sedikit sayu. Ia berkata, "Saya telah menjaga tempat ini selama lebih dari 20 tahun, dan saya belum pernah melihat 4 Jenderal Ibel dikerahkan bersama-sama. Dulu, kemunculan seorang Jenderal Ibel dalam sebulan dianggap sebagai peristiwa besar. Namun, dalam 10 hari terakhir, Ibel darah muncul sangat sering, memberikan tekanan yang besar kepada para prajurit di garis depan. Bukankah kau sudah melaporkannya kepada Raja?" tanya Lin Muzhao bingung. "Saya sudah melaporkannya." Jenderal Huang Yuanzheng menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Tapi apa gunanya, aku hanya utusan pertahanan perbatasan tingkat 4. Aku sudah mengajukan 3 surat peringatan, tetapi belum mendapat persetujuan. Raja sedang sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun Putri Fulan, jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan nyawa kami, para prajurit pertahanan perbatasan?" Tiba-tiba matanya berbinar, lalu dia mendongak ke arah kami dan berkata, "Kalian berdua pasti datang ke sini untuk menghadiri konferensi Fulan, kan? Ya, bisakah Anda membawakan sebuah tugu peringatan untuk yang mulia ini? Permohonan saya. Demi Komanderi Fulan, saya lebih suka mengorbankan nyawa saya daripada bersuara. Jika Raja mengabaikan perbatasan, bangsa asing pasti akan menembus 50 lapis pertahanan kita dalam waktu 6 bulan dan menyerbu ribuan kota di dalam perbatasan kita." Aku melirik Lin Muzhao. "Kakak senior, apakah ini baik-baik saja?" Lin Muzhao mengangguk. "Ya, bagaimanapun juga kita adalah tamu, dan tidak berlebihan untuk membawakan kenang-kenangan untuk Raja." "Bagus." Veteran itu menulis surat dengan darah dan menyerahkannya kepada kami. Tepat saat aku menerima surat darah itu, sebuah lolongan tajam tiba-tiba terdengar dari kota di belakang kami. Ketika aku dan Lin Muzhao terbang di atas kepala, kami melihat sekelompok tentara yang mengangkut perlengkapan militer tergeletak membungkuk di tanah. Banyak dari mereka memiliki kulit dan sisik berwarna darah, dan mata mereka penuh dengan kekerasan. Napas manusianya mulai menghilang, tetapi aura Ibel darah itu semakin meluas.
Ini adalah sekelompok manusia yang telah berubah menjadi setan dan dirasuki oleh setan darah. Diiringi raungan, manusia-manusia ibel ini mulai membantai kaum mereka sendiri. Taring mereka berkilau dingin saat mereka menggigit tubuh sesama manusia dan menghisap darah mereka dengan liar. Kulit kepalaku merinding saat menyaksikannya, dan aku berkata, kakak senior, alam luar akan mengalami perubahan drastis. Lin Muzhao mengangguk. Ya, kabupaten dan kota perbatasan kemungkinan akan segera menghadapi perubahan mendadak. Invasi klan ibel darah telah dimulai lebih cepat dari jadwal, jauh di luar imajinasi kita. Meng habisi ibel, veteran Huang Yuanzheng meraung, mengambil pedangnya, dan kembali melanjutkan perjalanan. Matanya merah padam, dan ia dengan kejam menghabisi mantan bawahannya. Seluruh tubuhnya gemetar dan ia sangat marah. Hanya ada puluhan prajurit yang berubah menjadi ibel. Lin Muzhao dan saya tidak ikut serta dalam pertempuran. Kami hanya menyaksikan Huang Yuanzheng memimpin para jenderal untuk melenyapkan mereka semua. Mungkin, masih ada beberapa monster yang telah berubah. Aku mengaktifkan mata pedangku dan mengamati tubuh para prajurit di kota satu persatu, tetapi aku tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mustahil, aku tidak tahu banyak tentang klan ibel darah dan tidak tahu di mana rahasianya. Sepertinya begitu mereka merasuki tubuh manusia, mereka dapat sepenuhnya menekan energi ibel dan tidak akan terasa sama sekali. Lin Muzhao sedikit mengernyit dan berkata, ayo pergi, kita akan kembali ke kota Fulan sekarang. Aku melayang di udara lagi, dan menoleh ke belakang, tetapi aku melihat pemandangan mengerikan di mata pedangku. Aku melihat 10 mil jauhnya dari markas penjaga perbatasan, ada kerumunan orang yang padat, bendera hitam berkibar, dan spesies darah dengan aura ibel diselimuti baju zirah. Ada ibel darah terbang di langit, dan bayangan besar bergerak dalam kabut di belakang. Pasukan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya akan segera berkumpul. Jumlah total penjaga perbatasan yang dipimpin oleh Huang Yuanzheng tidak lebih dari 1000 orang, sehingga mustahil untuk mempertahankan posisi tersebut. Waktu sangatlah penting. Sesampainya di depan susunan teleportasi, Lin Muzhao berkata, kirim kami kembali ke kota Fulan. Maaf, Peri Muzhao, susunan teleportasi ini satu arah. Susunan ini hanya bisa mengangkut pasukan dan perbekalan dari kota Fulan, tetapi mustahil untuk kembali ke kota Fulan dari sini, kata biksu yang menjaga susunan teleportasi itu dengan hormat. Kakak senior, mari kita berjalan kembali. Aku mengerutkan kening, terbang bersama Lin Muzhao, lalu memanggil Xiao Xing dan menunggangi Yi Zhangqing kembali ke kota Fulan. Xiao Xing telah berlatih di dunia Senyai, dan kekuatan auranya telah mencapai alam semi suci. Tentu saja, kecepatannya juga mengalami peningkatan pesat. Dulu ia menempuh jarak 80.000 km sehari, tetapi sekarang menempuh jarak 160.000 km sehari bukanlah masalah. Perjalanan kembali ke kota Fulan akan memakan waktu hampir 1 jam. Terombang-ambing di kehampaan, Lin Muzhao duduk di hadapanku, gaunnya berkibar-kibar. Matanya yang indah mengamati pusaran udara di kabut, dipenuhi kekhawatiran. Ia berkata, adik junior, apakah menurutmu Jenderal Huang Yuanzheng bisa bertahan? Tidak bisa menahannya. Sebenarnya, ini normal, katanya lembut. Komando Fulan telah menyebarkan 50 lapis pertahanan di sepanjang perbatasannya, dan menerobos pertahanan luar adalah hal biasa. Pasukan roh jahat memang kuat, tetapi kelemahannya juga terlihat jelas. Mereka bisa melancarkan serangan yang kuat, tetapi mereka tidak bisa mempertahankan lonjakan kekuatan tempur yang berkelanjutan. Jadi, meskipun 10 atau bahkan 20 lapis pertahanan manusia dihancurkan, kita masih bisa bertahan. Kalau begitu, kematian jenderal tua itu akan sia-sia. Ini perang. Bukankah wajar kalau orang mati? Lin Muzhao berkata pelan, bagaimanapun, kita semua berada di wilayah kota Fulan, jadi melakukan hal-hal ini sama saja dengan mencampuri urusan orang lain. Kamu harus berjanji kepada kakak senior bahwa kamu hanya akan mengantarkan surat itu. Mengenai bagaimana membuat keputusan, itu adalah urusan Pangeran Kabupaten Fulan. Kita tidak memiliki kendali atasnya, dan kita tidak boleh ikut campur. Apakah kamu mengerti? Tahu, aku tersenyum tipis. Kakak senior, aku bukan pemuda pemarah dan kekanak-kanakan seperti dulu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Entah Kabupaten Fulan menang atau kalah, jika pasukan dari Tanah Pengasingan benar-benar menyerbu Zhongsu, aku tentu akan memimpin Istana Pangeran Bu untuk menghadapi musuh. Benar, lakukan apa yang perlu dilakukan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka tiba di kota Fulan. Ia memasuki istana dan menemui cendekiawan Kekaisaran Dongyun, yang meminta bertemu dengan Pangeran Fulan. Dongyun tanpa ragu-ragu dan langsung melapor. Tak lama kemudian, Pangeran Fulan mengeluarkan perintah untuk bertemu dengan 2 orang jenius dari Akademi Bailu. Istana emasnya sungguh mewah. Puluhan pilar batu giok yang dikelilingi energi spiritual menopang seluruh istana. Para prajurit bagaikan hutan dan para dayang bagaikan awan. Terlebih lagi, setiap dayang memiliki penampilan yang luar biasa dan tubuh yang ramping.
Tubuh indahnya samar-samar terlihat di balik gaun tipisnya. Meskipun Kabupaten Fulan hanyalah sebuah kabupaten, kemakmurannya dapat terlihat dari istana emas ini. Untaian energi suci bergerak berirama, sang raja duduk tinggi di singgasana naga, dan di antara yang mulia terdapat puluhan pejabat sipil dan militer. Pangeran Kabupaten Fulan tampak berusia sekitar 40 tahun, penuh semangat dan semangat kepahlawanan terpancar di antara alisnya. Melihat Lin Muzhao dan saya mendekat, ia segera turun dari singgasana dan berkata sambil tersenyum, Lin Muzhao, sang santa dari Akademi Rusa Putih, dan Bu Yixuan, juara muda teratas dalam daftar ganda, adalah dua pemuda luar biasa yang telah datang ke konferensi Fulan. Sungguh suatu kehormatan bagi Kabupaten Fulan kita. Saya berencana mengadakan perjamuan 3 hari lagi, tetapi saya tidak menyangka Anda akan datang lebih dulu. Terima kasih atas keramahan yang mulia. Lin Muzhao mengangguk. Tatapan Pangeran Fulan tertuju padaku, seberkas ki tampak menjelajah, tetapi langsung dihalangi oleh pedang hati segala sesuatu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan dan berkata sambil tersenyum, Bu Yixuan yang legendaris, reputasinya memang pantas. Kudengar kau memiliki laut ki tingkat ke-10 dan jiwa suci 7 warna. Aku ingin tahu apakah itu benar. Apakah pangeran ini berkenan bertemu denganmu? Saya tersenyum tipis dan berkata, Yang mulia, Anda sungguh baik. Ketika para pemimpin generasi muda bertanding di konferensi Fulan, Yang mulia tentu akan melihat sendiri kebenarannya. Pangeran Fulan tertawa dan berkata, baiklah, tunggu sebentar. Saya melanjutkan, Tuan, kakak perempuan saya dan saya datang menemui Anda untuk suatu urusan penting. Oh silakan, kami pernah ke medan perang perbatasan sebelumnya dan menyaksikan keperkasaan dan kekuatan pasukan komando Fulan. Kami juga menyaksikan kekuatan dahsyat pasukan roh jahat dari tanah pengasingan. Mereka kini telah mengumpulkan setidaknya lebih dari 100.000 pasukan di perbatasan, dan pasukan yang ditempatkan oleh raja di perbatasan kemungkinan besar tidak akan mampu menahan konfrontasi langsung. Pertahanan luar telah mulai runtuh, dan kerugiannya sangat besar. Ini adalah surat darah yang dipercayakan Jenderal Huang Yuanzheng untuk saya sampaikan kepada raja. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan surat darah Huang Yuanzheng. Pangeran Fulan mengangkat tangannya, dan surat darah itu terbang dan terbuka. Ia membacanya kata demi kata, dan tiba-tiba awan suram muncul di wajahnya. Ia berkata dengan dingin di mana Kementerian Perang. Seorang jenderal segera melangkah keluar dan berlutut dengan satu kaki, Tuan, saya di sini. Kenapa dokumen darurat perbatasan yang ditulis Jenderal Huang Yuanzheng untukku disembunyikan? Apa sebenarnya rencana Kementerian Perangmu? Pangeran Fulan melempar surat berlumuran darah itu ke tanah dengan marah dan berkata dengan dingin, lihat sendiri. Menteri Perang terhuyung ke depan, mengambil surat berlumuran darah itu, dan mengamatinya dengan gemetar. Yang mulia, mohon tenang. Saya sungguh tidak tahu. Mungkin surat jenderal tua itu tidak pernah sampai ke kota Fulan. Saya sungguh tidak tahu. Mohon pengertiannya, Yang mulia. Berhenti bicara. Mata Pangeran Fulan berkilat cemerlang saat ia berkata, serangan suku Ibel darah sungguh tak terduga. Mungkin ada rencana besar di balik ini. Sampaikan perintahku kirim 200.000 pasukan Nagaki ke perbatasan untuk membantu Jenderal Huang menjaga perbatasan. 300.000 pengawal kekaisaran akan meningkatkan penjagaan mereka dan melindungi kota kekaisaran. Mulai besok, aktifkan formasi besar kota kekaisaran untuk mencegah serangan mendadak dari suku Ibel darah. Ya, aku menuruti perintahmu. Pangeran Fulan adalah raja yang tegas dan kejam. Tak heran ia mampu memerintah negeri perbatasan seperti Fulan. Seandainya ia penguasa yang lebih lembut, ia pasti sudah dihancurkan oleh pasukan roh jahat di negeri pengasingan sejak lama. Lin Muzhao dan saya berpamitan kepada raja, kembali ke kediaman kami, dan mulai berkonsentrasi berlatih, menunggu konferensi Fulan dimulai. Lagi pula, tujuan perjalanan ini adalah konferensi Fulan. 2 hari kemudian, menjelang konferensi Fulan, semakin banyak talenta muda berdatangan ke kota megah ini. Hampir semua talenta muda di bawah tingkat semi suci di alam atas datang, dan banyak murid muda Akademi Tianfeng juga terlihat. Bahkan sekte jahat seperti Istana Yin Yang dan Paviliun Abadi diundang, dan orang-orang dari generasi muda pun datang. Di luar jendela, bayangan bambu bergoyang, dan Lin Muzhao duduk di ambang jendela, gaunnya melorot ke bawah tubuhnya, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Sepertinya Duan Yuan tidak datang. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Istana Yin Yang hanya mengirim beberapa murid inti dari alam Yuanling untuk berpartisipasi dalam konferensi Fulan. Tidak masalah. Kalau kita ingin menghabisi Duan Yuan, ada banyak kesempatan. Niat menghabisi membuncah di hatiku, dan aku berkata, Duan Yuan dan Rang Si Chen Jue ada di daftar buruanku. Kalau aku bertemu mereka, aku akan menghabisi mereka tanpa alasan apapun jika ada kesempatan. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Dia berbalik dan tersenyum padaku. Tapi adik muda, kau harus berhati-hati terhadap Rang Si Chen Jue.
Dia orang yang sangat tertutup, dan kultivasinya mungkin bahkan lebih mengerikan daripada Duan Yuan. Lagi pula fondasi paviliun abadi tak tertandingi oleh Istana Yin Yang. Mengenai konferensi Fulan ini, menurutku, sebaiknya kau sembunyikan kekuatanmu sebisa mungkin. Tak perlu bersaing memperebutkan juara pertama. Bagimu, juara pertama di konferensi Fulan bukanlah apa-apa. Musuhmu yang sebenarnya seharusnya adalah para semi-suci generasi muda, bukan alam Yuanling. Jernih. Pada saat ini, seberkas api melesat melintasi langit di atas istana, dan dengan suara Swiss, api itu mengalir melewatinya, diikuti oleh teriakan nyaring dan jelas seekor burung dewa, yang mengembun menjadi suara manusia Bu Yixuan, di mana kau? Suara ini kedengarannya familiar. Aku terbang langsung keluar dari ambang jendela, berdiri di udara di depan halaman, dan berteriak, Ciyu, aku di sini. Ledakan. Sebuah bola api melesat tepat ke arahku, membawa sedikit aura pembunuh. Aku tak bisa menahan senyum tipis, dan aku mengerti maksudnya. Aku menghunus pedang tulang abadi langsung dari sarungnya, dan menyerang dengan pedang dan hati yang berbenturan dengan serangan bilah sayap lawan. Ledakan. Daun bambu dan hutan batu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Serangan bulu sejati pedang sayap Suzaku terurai oleh penyatuan hati pedang, dan juga terpental kembali. Api berputar dan mengembun di udara, berubah menjadi bulu yang menyala-nyala. Sudah lama sejak terakhir kali ia melihatnya. Ia tampak gagah berani, mengenakan jubah merah tua, dan terdapat simbol bulu sejati Suzaku yang berkilauan di lengannya. Seluruh auranya hampir memasuki alam semi-sein. Mungkin, ia sudah melangkah setengah kaki ke alam semi-sein, tetapi hanya menekan kultivasinya. Begitu ia berhasil menembusnya, dengan kekuatan garis keturunan Suzaku, ia akan cukup untuk bersaing dengan manusia kuat di puncak alam semi-sein. Melihat pedang tulang abadi di tanganku dengan takjub, dia menyeringai, satu gerakan saja sudah menentukan hasilnya anakmu benar-benar sekuat yang dikatakan legenda, agak abnormal. Apakah pedang ini adalah negara kesatuan yang legendaris? Nah, kamu juga tahu kendo. Aku sudah sering bertarung dengan para pendekar pedang, jadi aku paham. Lagi pula, klan Suzaku memang sudah punya sedikit ilmu pedang, tapi itu hanya sebatas permukaan. Saat berbicara, ia melihat Lin Muzhao di belakangku, dan matanya berbinar. Ini pasti Pri Muzhao, yang akhir-akhir ini dikabarkan menjadi salah satu dari 10 wanita tercantik di dunia atas Bu Yixuan, kecantikanmu sungguh tak tertandingi. Apa-apa maksudmu dengan menerima seorang kakak perempuan? Sudut mulutku berkedut. Namun, Lin Muzhao tetap tenang dan berjalan keluar halaman, memegang pedang Muzhao di satu tangan. Ia berkata, sebenarnya, pernyataan ini tidak salah. Aku telah menerima seorang adik laki-laki, dan kau, adik laki-laki, juga telah menerima seorang kakak perempuan. Mulut Ciyu hampir emeskan air liur, dan dia segera berpura-pura bersikap hikmat dan anggun, berkata saya Ciyu, seorang pemuda dari klan Suzaku, dan saya di sini untuk memberi penghormatan kepada Pri Muzhao. Lin Muzhao, senang bertemu denganmu, pria luar biasa dari ras lain. Kakak perempuan senior juga memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Ciyu merendahkan suaranya dan berkata kepadaku, Bu Yixuan, apakah kakak perempuanmu punya pasangan Tao? Bodoh amat denganmu. Aku meninjunya pelan, membuatnya terlempar beberapa meter ke samping, dan berkata, kau seorang Suzaku, dan kau masih mau menikahi kakak perempuanku. Aku tidak bisa melakukannya, dia tertegun. Mata indah Lin Muzhao berbinar saat dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki, apakah ini Ciyu teman baikmu? Silakan suruh dia masuk. Aku akan membuatkanmu camilan. Oke, terima kasih, kakak senior. Terima kasih kembali. Di halaman, Ciyu dan aku duduk mengelilingi meja batu. Angin sepoi-sepoi bertiup dan suara gemerisik hutan bambu terdengar. Suasananya sangat tenang dan menyenangkan. Lin Muzhao masuk ke dalam rumah untuk membuat camilan dan menyeduh teh. Ciyu menjulurkan kepalanya dan menatap sosok cantik Lin Muzhao sambil emeskan air liur. Jangan melihatnya. Aku melotot padanya dan berkata, kau, Suzaku, berpikir seperti ini jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jangan sentuh adikku, atau aku akan mencabut semua rambutmu. Ciyu memamerkan giginya kau terlalu tidak setia, kakak senior yang cantik, kau tidak membiarkan siapapun memikirkanmu, mungkinkah kau ingin membawa kakak senior yang cantik ini ke haremmu juga? Tidak, jangan bicara omong kosong. Kau masih saja menolak, kau sungguh tidak jujur. Kita sudah berteman bertahun-tahun, tapi aku baru saja mendengar kabar. Kabarnya Pri Qinyin, nomor 1 di daftar wanita tercantik, berselingkuh denganmu. Sekarang kau bahkan mencoba mengajak Pri Muzhao juga. Bukankah kau terlalu serakah, Kak? Tidak, aku tidak bisa membiarkan seekor burung pun merusak kebahagiaan kakak perempuanku, kataku datar. Lupakan, Ciyu menyeringai dan berkata, melihat posturmu ini, sepertinya Pri Muzhao hanya memperhatikanmu, bukan aku. Kenapa aku harus sentimental lagi pula? Kau benar. Sebagai burung vermilion kuno, aku seharusnya mencari burung vermilion betina.
Aku mengerutkan kening dan berkata, apa kau tidak menemukan klan Suzaku? Apa tidak ada Suzaku betina yang kau suka? Ciyu menunjukkan ekspresi sedih. Akan bagus jika memang begitu. Ceritakan padaku tentang hal itu. Dari zaman kuno hingga abad pertengahan, klan Suzaku pernah diburu oleh para bijak agung dari alam atas untuk mengincar metode Suzaku. Akibatnya, pada abad pertengahan, hanya tersisa sedikit Suzaku. Ketika saya menemukan Gunung Suzaku, hanya ada 4 Suzaku yang masih hidup, dan semuanya jantan. Apakah Anda mengerti betapa pedihnya ini? Sungguh menyakitkan. Aku merasa sedikit berempati dan berkata, ngomong-ngomong, kamu di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi Fulan kali ini, kan aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ya, saya juga menerima undangan dari Pangeran Fulan. Saya dengar Pangeran Fulan punya putri yang sangat cantik, jadi saya datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Sepertinya kau masih ingin menyakiti wanita manusia. Kita tidak saling menyakiti, kita saling menghangatkan, katanya serius. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan ia menambahkan, ngomong-ngomong, dengan kekuatanmu saat ini, tidak masalah bagimu untuk memenangkan peringkat pertama Yuanling. Kenapa kau juga ikut serta dalam konferensi Fulan? Mungkinkah kau masih belum puas dengan 2 wanita cantik yang memukau, Peri Qinyin dan Peri Muzhao, dan kau juga menginginkan kecantikan putri Fulan? Menurutmu aku ini siapa? Aku di sini hanya untuk mematuhi perintah Tuan. Begitu, secercah cahaya melintas di mata Ciyu saat ia berkata, Bu Yixuan, kau sekarang murid Santo Pedang Rusa Putih. Bisakah kau jelaskan betapa dahsyatnya kekuatan seorang Santo Pedang bergelar? Apakah itu benar-benar puncak kekuatan manusia? Aku tidak yakin apakah itu puncaknya, tapi yang pasti mengerikan. Kekuatan seperti itu di luar imajinasi, aku tak bisa menggambarkannya. Ciyu menggosok tangannya dan tersenyum, aku punya ide. Menjelaskan, bagaimana kalau kita bertanding-tanding? Di istana, tidak, baiklah, mari kita bicarakan nanti setelah kita selesai makan camilan buatan kakak perempuanku, kataku sambil tersenyum. Bagus, teh ini memiliki aroma yang ringan dan elegan, dan rasa manisnya bertahan lama di tenggorokan. Beberapa piring dimsum juga disiapkan dengan sangat lezat. Lin Muzhao duduk diam di sampingku dan bertanya sambil tersenyum bagaimana rasanya. Enak sekali. Aku memuji dengan tulus kakak senior, upacara minum tehmu juga sudah lebih baik. Benar-benar, Lin Muzhao tersenyum manis setelah menerima pujianku. Ia terus menuangkan teh untukku dan berkata, baru saja ku dengar kalian berdua akan bertanding-tanding setelah makan malam. Ciyu terkejut. Bisakah Peri mendengar pembicaraan kita dari jarak sejauh itu? Aku meliriknya dan berkata, kakak senior itu setengah suci, ahli pedang dan penyatuan hati. Dengan segala hormat, kakak senior bisa dengan mudah mengalahkanmu hanya dengan 1 tangan. Bukankah wajar kalau dia mendengarmu bicara? Ciyu menyeringai. Peri dari alam atas memang luar biasa. Setelah makan, ia bertepuk tangan dan bersiap untuk bertarung. Pertarungan ini tak terelakkan. Ciyu berinisiatif mencari pertarungan untuk meningkatkan kultivasinya. Sedangkan aku, sebagai teman, tentu saja aku harus bertindak. Ngomong-ngomong, aku juga bisa mengamati teknik Suzaku yang kini telah dipahami Ciyu, yang pasti akan bermanfaat bagiku. Desir, 2 sosok melayang ke udara, api berkobar di sekitar Ciyu, dan kekuatan rune melesat keluar dari bulu aslinya, dan momentumnya meningkat drastis dalam sekejap. Dia lebih tinggi dariku dalam ranah, tetapi tidak lebih kuat dariku dalam kekuatan. Alasan utamanya adalah karena dia ditekan oleh jiwa suci 7 warna dan laut Qi tingkat ke-10. Selain itu, metode Suzaku juga ditekan di alam kesatuan hati pedang, jadi kekuatannya secara keseluruhan secara alami lebih rendah. Saya mengambil tindakan, hati-hati. Ciyu menukik ke bawah, sayapnya bergetar, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi api yang beterbangan. Serangannya dahsyat dan cepat. Ia memukul dengan kedua tinjunya, mengirimkan 2 jejak tinju Suzaku. Api berkobar, dan langit di atas kota kekaisaran diterangi warna merah. Aturan ruang di sekitarnya terbakar merah oleh api dan mulai runtuh. Wow, setelah lebih dari setahun menghilang, ia benar-benar menjadi lebih kuat. Ia pasti telah menerima bimbingan dari para tetua klan Suzaku, jika tidak, kemajuannya tidak akan secepat ini. Pedang tulang abadi berputar di udara, berubah menjadi api, dan menusuk. Sebuah pilar pedang melesat ke langit dari atas kepalaku, tetapi aku tidak menggunakan kekuatan bayangan jiwa pedang. Lagi pula, kekuatan ini terlalu sensasional. Setelah digunakan, pasti akan menyebar dengan cepat di alam atas. Saat itu, semua orang akan tahu bahwa aku telah memahami bayangan jiwa pedang, dan banyak masalah akan datang silih berganti. Dengan suara dentuman pelan, Ciyu dan aku mundur bersamaan. Sebuah guncangan hebat datang dari pedang tulang abadi. Ciyu pasti juga merasa tak nyaman. Ia menenggelamkan lengannya dan menendang dengan kaki kanannya, mengubahnya menjadi bulu sejati Suzaku yang tajam, bagaikan pedang suci tajam yang menebas diagonal dari tanah, terus-menerus menghancurkan aturan ruang, dengan momentum yang luar biasa. Napasku tercekat,
Api melilit kakiku, tubuhku tiba-tiba tenggelam, dan aku menekan dengan satu kaki. Itu adalah teknik kaki asap dan awan yang diajarkan Shen Buyun kepadaku saat itu, tetapi dengan kekuatanku saat ini, serangan yang mengandung teknik naga sejati jelas lebih baik daripada milik guruku. Aku menangkis serangan Ciyu, dan dengan swish, pedang panjang itu menusukkan api, langsung menuju tenggorokan Ciyu. Jika aku ingin bertarung, aku harus bertarung dengan sungguh-sungguh, kalau tidak, aku tidak akan bisa mengasah kultivasi Ciyu sama sekali. Tepat waktu, simbol garis keturunan Vermilion Bird sekilas terpancar di mata Ciyu, dan ia tampak melihatnya dengan sangat jelas. Ia menangkupkan kedua telapak tangannya, dan api menyembur keluar dari telapak tangannya seperti sepasang sayap Vermilion Bird yang berapi-api mulai merapat, membentuk serangan yang sangat rapat. Untuk sesaat, udara di sekitarnya terbakar dan menguap, bagaikan neraka di bumi. Orang ini serius. Aku berteriak pelan, dan jiwa suci berwarna-warni itu meledak, dan kekuatanku meningkat drastis. Di saat yang sama, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhku, dan pilar-pilar pedang menembus udara. Dalam sekejap, aku melancarkan jurus dari pedang segala hal, lonceng pedang segala hal, dalam pertarungan. Energi pedang yang pekat membentuk lonceng kuno. Pertahanan kedap udara terus menghantam sayap api Suzaku yang menyerang dari luar. Untuk sesaat, api di udara berkobar, dan bayangan lonceng pedang segala hal semakin membesar, langsung meledakkan sayap api Suzaku. Bulu-bulu api yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan pemandangan itu sungguh mengejutkan. Ciyu terpuruk, dan ia mengayunkan lengannya, melancarkan gelombang serangan bilah sayap. Dalam pertarungan pedang, aku tidak terburu-buru untuk menang, melainkan menggunakan 9 pedang tak tertandingi satu persatu, dengan ki menggerakkan gunung dan sungai, percikan api membakar padang rumput, dan jurus-jurus lainnya yang meledak satu demi satu, memaksa Ciyu untuk membela diri. Namun, ini adalah kesempatan besar baginya untuk mengasah kemampuannya. Ia tidak mungkin bertemu dengan ahli pedang sepertiku tanpa terbunuh. Ia dapat dengan mudah menyimpulkan dan memverifikasi metodenya sendiri. Di saat yang sama, saya juga tidak bermalas-malasan. Saya menanamkan jurus-jurus Suzaku-fa ke dalam lingsu satu persatu. Setelah Ciyu menyelesaikan satu set Suzaku-fa, saya bisa mengamati keseluruhan set. Meskipun saya tidak akan berlatih Suzaku-fa, itu bisa menebus beberapa aturan saya yang belum saya kuasai, yang sangat penting. Penonton di udara semakin banyak. Awalnya, hanya Lin Muzhao yang tersisa. Kemudian, Han Fu, Li Tianyu, dan orang-orang lain yang berpartisipasi dalam konferensi Fulan juga muncul. Kemudian, bahkan beberapa orang setengah suci pun muncul untuk menyaksikan pertempuran antara kedua belah pihak. Mereka semua tampak hikmat dan banyak mengobrol. Siapa anak laki-laki berambut merah itu? Aura yang dibawanya bukan milik manusia. Ciyu, seekor Suzaku, konon telah menunjukkan tanda-tanda kembali ke garis keturunan leluhurnya. Setelah ini terjadi, ia akan menjadi Suzaku terkuat di generasi ini. Bu Yixuan sangat kuat, dia bahkan bisa mengalahkan Suzaku. Kekuatannya sungguh mengerikan. Kau harus tahu bahwa Bu Yixuan saat ini baru berada di tahap akhir Yuanling. Saya khawatir tidak banyak yang bisa menandinginya di konferensi Fulan besok. Jika seorang raja muda sekali Bu Yixuan menantang peringkat Yuanling, dia pasti akan masuk 3 besar. Orang yang akhirnya bisa bertemu sang putri pastilah dia. Sayangnya tidak, konferensi Fulan ini dipenuhi raja-raja muda, dan ada banyak sekali jenius dari 1000 negara di alam atas. Konon, bahkan Ji Xingjian, orang nomor 1 di peringkat Yuanling, ada di sini. Dia sudah terkenal sejak lama, dan teknik pedang Feng Yunnya hampir bisa mengalahkan yang terkuat di generasinya. Sejak Peri Qinyin memasuki peringkat semi-Sein 4 tahun lalu, Ji Xingjian telah mendominasi peringkat Yuanling. Bahkan Peri Muzhao pun tak mampu mengalahkannya. Ji Xingjian adalah tuan muda klan Ji dari Tansu. Seorang raja muda yang dididik sekuat tenaga oleh klan kelas 1 tentu saja luar biasa. Bu Yixuan mungkin tangguh, tetapi bagaimanapun juga, ia berasal dari alam bawah, dan telah menempuh jalan yang agak tidak konvensional. Ia belum lama menjadi murid Santo Pedang. Saya yakin Ji Xingjian pasti mampu bertarung. Setelah lebih dari 300 ronde pertarungan, Ciyu tak tahan lagi. Ia menggoyangkan lengannya pelan-pelan untuk menyerap kekuatan darah dan berkata, aku takkan bertarung lagi. Aku tak bisa menang sama sekali. Haha, aku tersenyum kecil dan berkata, ayo kita lanjutkan minum teh. Teh yang diseduh oleh kakak senior bisa meningkatkan pemahamanmu. Nyata, baiklah, apakah aku berbohong padamu? Ayo kita pergi minum teh. Tepat saat kami hendak kembali ke halaman, sesosok tajam muncul dari kegelapan. Ia melangkah di langit, tubuhnya dipenuhi aura pedang yang transenden. Ia seorang pemuda tampan dengan tatapan dingin. Ia berkata, Bu Yixuan, maukah kau menghadiri konferensi Fulan besok? Aura orang ini sangat kuat. Dia telah mencapai kesempurnaan alam Yuanling, dan ilmu pedangnya mungkin telah mencapai puncak hati pedang.
Orang seperti itu pasti terkenal di alam atas. Sebuah nama terlintas di benak saya, dan saya bertanya, apakah Anda pedang bintang dari zaman pertama daftar Yuanling? Ya, aku tak sabar untuk bertarung denganmu besok. Matanya penuh kebanggaan. Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan tenang, seperti yang kau inginkan, tunggu saja. Angin sore bertiup sepoi-sepoi, bayangan bambu bergoyang, dan suasananya sungguh nyaman tak terlukiskan. Hidangan-hidangan mewah diantar dari istana. Ciyu dan aku melahapnya dengan lahap, sementara Lin Muzhao dengan elegan menyeduh teh di samping kami. Ia jarang makan, dan itu cukup baginya untuk mempertahankan kekuatan fisiknya dengan menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Lagi pula, ada batas antara para semi-santo dan para ahli Yuanling Realm, dan fisik seperti itu sungguh di luar pemahaman kami. Adik kecil, minumlah teh. Dia menyodorkan secangkir teh. Aku mengendus dan mencium aroma teh, juga aroma rambut Lin Muzhao dan aroma lembut seorang gadis muda yang terpancar dari tubuhnya. Aku pun merasa sedikit mabuk dan berkata, terima kasih, kakak senior. Terima kasih kembali. Dia tersenyum tipis, dan matanya yang indah penuh dengan kerinduan, sungguh mempesona. Kakak senior, apakah kamu benar-benar menantang Ji Xingjian dan gagal? Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak menghindar dari topik itu dan berkata, kekalahanku dalam pertempuran itu tidak mengejutkan. Ji Xingjian telah lama terjebak di alam Yuanling, hampir mencapai puncaknya. Dengan laut spiritual 9 lapis, jiwa suci 5 warna, dan hati pedang yang telah disempurnakan, kultivasinya sangat mendalam. Di sisi lain, aku telah bergegas mempersiapkan diri untuk pertempuran dengan suster junior Qin Yin. Lagi pula, aku baru berada di level hati pedang yang tinggi saat itu, jadi aku kalah. Jika kakak senior melawan Ji Xingjian lagi dengan kekuatannya saat ini, hasilnya akan diputuskan dalam 10 gerakan, kataku. Dia tak kuasa menahan senyum. Tidak perlu menghibur kakak senior. Menang dan kalah itu wajar. Itu tidak akan menjadi ibel di hati kakak senior. Tapi kamu harus memperhatikan Ji Xingjian besok. Dia mungkin lebih kuat dari yang kamu kira. Siapa lagi yang harus saya perhatikan? Peringkat kedua Yuanling adalah Tan Taiyi. Ia menatapku dengan tatapan cemberut dan berkata, ya, dia sepupu Tan Tai Yao, suster muda, dan putra patriark wilayah pedang Wuchen, sekaligus tuan muda wilayah pedang Wuchen. Tan Taiyi benar-benar orang aneh, terlahir dengan tubuh suci. Di usianya yang baru 25 tahun, ia mencapai puncak alam Yuanling dan memiliki hati pedang tingkat tinggi. Konon, ia menekan kultivasinya, kalau tidak, ia pasti sudah memasuki alam semi-suci sejak lama. Aku mengerutkan kening mengapa orang seperti itu tidak berjuang untuk mendapatkan tempat pertama di peringkat Yuanling. Entahlah, konon dia datang dari belakang, tapi dia tidak pernah menantang Ji Xingjian, si nomor 1. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi orang ini jelas tidak boleh diremehkan. Apakah ada orang kuat lainnya? Ada satu lagi, Lu Ziping, peringkat ketiga di peringkat Yuanling. Dia anak ajaib dari Paviliun Abadi. Dia mungkin muda, tapi metodenya kejam. Kalau kau bertemu dengannya, hati-hati. Dipahami, malam sudah larut, dan Ciyu kembali beristirahat. Setelah mengantar Lin Muzhao kembali ke kamarnya, saya kembali ke kamar dan tidur sebentar sebelum fajar. Di luar, suara drum menggelegar. Akhirnya, konferensi Fulan yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Lin Muzhao, mengenakan gaun santo berwarna emas karat, berjalan keluar dari halaman berdampingan dengan saya. Di kejauhan, pasukan Kabupaten Fulan tampak berjajar rapat, melindungi sebuah gedung konferensi yang megah. Ratusan pilar raksasa menjulang tinggi ke langit, bagaikan lengan raksasa, menopang sebuah panggung tinggi. Panggung ini sangat terkenal di Kabupaten Fulan dan disebut Panggung Pemetik Bintang. Konon, pada zaman dahulu, seorang bijak agung telah menebas bintang dengan pedang di panggung ini. Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi jika direnungkan lebih lanjut, saya tetap merasa itu berlebihan. Kerumunan orang di mana-mana, dan kecantikan yang memukau seperti Lin Muzhao tentu saja menjadi pusat perhatian. Banyak orang memandang ke arahku, mata mereka penuh kekaguman, dan ketika mereka menatapku, tatapan mereka bagaikan pedang. Untungnya, aku sudah lama terbiasa. Tatapan-tatapan ini seperti gerimis bagiku, dan aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Begitu mereka sampai di Star Picking Platform, seorang cendekiawan dari Komando Fulan datang menyambut mereka. Tuan-tuan, silakan ikuti saya ke tempat duduk VIP. Itu sebenarnya kursi VIP. Ketika saya dan kakak perempuan saya tiba di kursi VIP, kami mendapati bahwa inilah tempat yang paling dekat dengan raja. Kursi-kursi disusun melingkar mengelilinginya. 3 baris terdekat adalah kursi emas, yang berarti kursi VIP. Lingkaran luar berwarna perak, dan lingkaran luar adalah kursi perunggu. Tidak banyak orang yang duduk di kursi VIP, hanya 20 atau 30 orang, termasuk Ji Xingjian, Tan Taiyi, Lu Ziping, Ciyu, dan lainnya,
yang semuanya adalah raja di antara generasi muda. Tak lama kemudian, sang raja pun duduk. Pangeran Fulan mengenakan baju zirah emas, berdiri tegak dan gagah berani, dengan pedang merah darah di pinggangnya. Ia berjalan menuju tempat duduknya di bawah perlindungan sekelompok jenderal. Ia hanya berjarak 10 langkah dari Lin Muzhao dan saya. Ia memancarkan aura seorang raja. Ketika tatapannya menyapu kami, semua orang memberi salam atau menundukkan kepala. Tak seorang pun berani menatap matanya. Saya melakukan perhitungan kasar dan menemukan bahwa Kabupaten Fulan mengundang sekitar 3.000 orang jenius di alam Yuanling, yang sebagian besarnya merupakan beberapa ribu orang teratas dalam daftar Yuanling, yang merupakan hal yang sangat besar. Tak lama kemudian, meja dipenuhi hidangan lesat. Beberapa buah spiritual merah cerah itu harganya ratusan kristal roh darah untuk dibeli di pasar, tetapi di sini mereka dipajang berkelompok. Sungguh mewah. Saya berpikir dalam hati, kalau saya tidak bisa menghabiskan buah-buah rohani ini, mungkin saya bisa mengemasnya dan membawanya pergi, bukan? Melihat ekspresiku, Lin Muzhao tak kuasa menahan tawa dan berkata melalui transmisi suara adik junior, makanlah sesukamu. Apa ada orang di sini yang bisa mengendalikanmu? Saya tertawa terbahak-bahak kakak senior, kita harus lebih serius hari ini. Pada saat ini, Ji Xingjian berdiri, mengangkat gelas anggurnya, tersenyum kepada Pangeran Fulan, dan berkata, Yang Mulia, saya Ji Xingjian, dan atas nama klan Ji dari Tanzu, saya mendoakan kesehatan Anda. Terima kasih, Tuan Muda Ji. Pangeran Fulan minum secangkir penuh, wajahnya memerah. Tante Yi berkata sambil tersenyum, Tuan, kami telah lama mengagumi kecantikan sang putri yang memukau. Bagaimana kalau Tuan mengundang kami untuk melihatnya dan membiarkan kami melihat kecantikannya sekali saja? Lu Ziping pun tersenyum dan berkata, Ya, Tuan, kami di sini demi ketenaran sang putri. Seperti kata pepatah, wanita cantik adalah jodoh yang cocok untuk pria sejati. Kami tak sabar lagi. Pangeran Fulan tidak dapat menahan tawa dan berkata, Tunggu sebentar, putriku sedang berpakaian dan akan segera keluar. Begitu dia selesai berbicara, seorang sarjana di kejauhan berteriak, Putri Fulan telah tiba. Semua orang melihat ke samping. Sebuah bola cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan menjelma menjadi sosok menawan yang mendarat di samping Pangeran Fulan. Rok panjang bak air melilit tubuhnya yang anggun, dengan payudara yang menjulang tinggi, pinggang ramping, bokong yang menonjol, dan kaki yang ramping. Sosok yang samar-samar terlihat di balik rok itu membuat mulut orang-orang kering. Melihat wajah cantiknya, para raja muda semakin takjub, dan banyak dari mereka terkesiap. Aku pun menghirup udara dingin bagaimana ini bisa terjadi. Lin Muzhao tercengang adik kecil, ada apa meskipun sang putri sangat cantik, dia tidak secantik adik kecil Qin Yin. Kamu tidak tergoda? Tidak, aku menggelengkan kepala dan berkata lewat transmisi suara, kakak senior, Anda mungkin tidak mengenal wanita ini, tapi aku mengenalnya. Siapa dia bukankah dia Putri Fulan di mana kau bertemu dengannya tanyanya 3 kali berturut-turut. Aku mengerutkan kening dan berkata, dia punya identitas lain. Dia Putri Ling Fei, peringkat ke-10 dalam daftar kecantikan alam atas yang ditulis oleh Dong Fang Yusu. Putri Ling Fei jelas seorang putri yang tertinggal di medan perang alam rusak. Bagaimana dia bisa menjadi Putri Fulan? Mustahil. Aku berbisik, di perjamuan 100 wanita cantik Sazu, dia adalah wanita tercantik ketiga, dan direbut oleh Luo Huachi dari Paviliun Abadi. Namun, aku menghabisi Luo Huachi dalam pertempuran itu. Secara logika, Putri Ling Fei seharusnya jatuh kembali ke tangan Paviliun Bunga Segudang. Bagaimana dia bisa muncul di sini, dan dengan identitas yang benar-benar baru dan terhormat? Jangan sampai masalah ini diketahui publik untuk saat ini. Kita akan bertindak sesuai situasi, kata Lin Muzhao. Pada saat ini, Putri Fulan membungkuk kepada Pangeran Fulan, memamerkan sosoknya yang sempurna, dan berkata dengan lembut, putriku memberi hormat kepada ayahku. Baiklah, tidak perlu formalitas, Fei Er, ayo temui para pahlawan generasi muda. Ya, Putri Fulan berbalik, mengambil segelas anggur, dan berkata, Fei Er bersulang untuk semua pahlawan muda, gandakan jumlahnya. Benar saja, dia menyebut dirinya Fei Er, dan kemungkinan besar itu adalah Ling Fei. Saat itu, ia menatapku, mata indahnya tiba-tiba berbinar penuh semangat. Ia menuangkan segelas anggur lagi, berjalan ringan dengan langkah lotus, lalu langsung menghampiriku sambil tersenyum, Tuan Muda Bu, kita bertemu lagi. Aku menarik napas dalam-dalam Ling Fei, apakah itu benar-benar kamu? Itu benar. Ia tersenyum tipis dan berkata, Ling Fei ingin berterima kasih padamu, anak muda. Jika kau tidak menghabisi Luo Huachi, Ling Fei pasti sudah lama menjadi mainan orang lain, apalagi sampai di sini dan bertemu ayahku, sang raja, lalu diakui sebagai putrinya dan dikanonisasi sebagai Putri Fulan. Anak muda, kau sungguh baik. Ling Fei tak punya kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Aku hanya bisa menawarkan segelas anggur untuk mengungkapkan rasa terima kasihku.
Sambil berbicara, ia membungkuk dan bersulang dengan saya. Tiba-tiba, gaunnya melorot di bawah tulang selangkanya yang eski, memperlihatkan payudaranya yang putih bersih, tegak, dan elastis. Sungguh mempesona. Wanita ini bukan orang biasa. Saya minum segelas anggur dan merasa sedikit gelisah. Lin Muzhao menatapku dengan sepasang mata yang indah, dan berbisik, adik laki-laki, dia sedang merayuku. Aku tahu, selamatkan aku, kakak senior. Ki. Ia berdiri dengan anggun, pakaian putihnya lebih putih dari salju, bagaikan peri yang turun ke dunia fana. Ia mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, Putri, adik juniorku adalah seorang kultivator yang saleh. Menyelamatkanmu hanyalah tugasnya. Kau tidak membutuhkan hadiah sebesar itu. Jika kau benar-benar berterima kasih atas kebaikan adik juniorku, mengapa tidak memberinya beberapa puluh juta kristal roh bagaimana menurutmu? Mata indah Putri Ling Fei bagaikan air mata saat ia menatap Lin Muzhao. Secercah kecemburuan melintas di matanya saat ia berkata, kurasa kau pastilah peri Muzhao, sang santo rusa putih yang legendaris, kau sungguh cantik yang memikat seluruh negeri, pantas saja kau berada di peringkat 3 teratas daftar wanita tercantik. Lin Muzhao tersenyum. Penampilan hanyalah cangkang fana. Pada akhirnya, hanya ada tulang di bawah kulit. Apa yang perlu diperdebatkan, kau dan aku sama-sama kultivator dari alam atas. Tugas kita adalah mengembangkan jalan surgawi dan membasmi ibel dan monster. Peri itu benar. Putri Ling Fei tersenyum tipis, tapi aku harus membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku, Tuan Muda Bu. Ling Fei akan datang menemuimu lagi. Lin Muzhao tersenyum hangat, adik kecil ingin berlatih menyendiri. Jika seorang wanita cantik seperti sang putri memasuki hatinya, itu pasti akan mengganggu hati rohaninya. Untuk apa repot-repot? Bahkan wanita cantik seperti peri Muzhao pun tak mampu menggerakkan hatinya, bagaimana mungkin Ling Fei mampu menggetarkan hati daunnya? Muzhao mengikuti perintah guru dan mendesak adiknya untuk berkultivasi. Mohon pahamilah kerja keras Muzhao, putri. Tenanglah, peri. Ling Fei pasti tidak akan mengecewakanmu. Keduanya saling beradu kata tajam dan hendak bertarung, sementara sekelompok raja muda tercengang dan merasa sangat takut pada perempuan. Setiap kata yang mereka ucapkan memiliki makna tersembunyi, sehingga mustahil bagi laki-laki untuk memahami atau memahaminya. Pada saat ini, Raja berkata, Ling Fei, konferensi akan segera dimulai, kembalilah dan saksikan upacaranya. Ya, ayah. Melihat Ling Fei pergi, akhirnya aku bisa bernapas lega. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa seperti dalam masalah besar. 880.